Hahaha. Bangun, ini bukan tempatmu. Orang bodoh yang cari mati. Mulai hari ini, Huyek Xinxin akan mengambil alih kamar dagang Xinzhou. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Selamat kepada Presiden Rie yang telah diangkat menjadi ketua. Ini adalah akhir dari klan Liang. Selama berkuasa, keluarga Liang melakukan korupsi dan melanggar hukum. Saya umumkan, bersihkan klan Liang. Kembalikan keadilan di dunia bisnis Qingzhou. Saya, mewakili keluarga Song, mendukung Nona Ye tanpa syarat. Kalian semua, jika di kemudian hari ingin bekerja sama denganku, kalian harus menunjukkan sedikit ketulusan. Nona Ye, saya khawatir ini tidak pantas. Saya dengar Tuan Muda Liang, Liang Bufan. Apa kau tidak tahu betapa terhormatnya Nona Ye? Dia dan Raja Chen sudah bertunangan. Sebentar lagi dia akan menjadi permaisuri Raja Chen. Maksudmu putra Marquis Wen, Chen Beisuan? Tentu saja. Mulai sekarang, seluruh klan Wang akan menjadi anjing setia Nona Ye. Keluarga Li kami akan mengikuti semua perintah Nona Ye. Saya umumkan, mulai hari ini, kamar dagang Qingzhou berganti pemimpin. Selanjutnya, Nona Ye akan membawa kita semua menuju kesuksesan, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Kamar dagang Qingzhou tidak akan berganti pemimpin. Justru kepala kalian yang akan berganti pemilik lebih dulu. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia masuk membawa kain kafan. Benar-benar cari mati. Yang Bufan, sudah lama tidak bertemu. Kukira kau sudah lama mati di perbatasan utara. Bajingan. Kau hampir membuat seluruh keluarga kami musnah. Masih punya muka kau untuk kembali. Di mana kakakmu sekarang? Kau masih berani bertanya. Kalau kau berani menggoda kakakku lagi, akan kubunuh kau. Seharusnya kau mati, mengingat posisimu sebagai nyonya besar. Untuk saat ini, nyawamu kuampuni. Yang Bufan. Awas kau. Aku akan membuatmu dan wanita jalang ini membayar semuanya. Sombong sekali ucapan Jisin Kui. Siapa yang berani bergerak? Wah, pamer kekuatan? Ya, pendekar muda Ming, bunuh dia. Aku mau dia mati. Kau. Bunuh saja, Ling Xiao. Ternyata dia Ling Xiao. Dia itu ahli strategi dari generasi muda klan Luo. Lihat betapa senangnya dia bermain sebelum mati. Kalau saja telat sedikit, panciku sudah siap merebus. Hahaha. Mampus kau. Mampus kau, ular hijau. Aarg. Hah, aku lagi. Kalau sampai keluar satu, yang mengalir di dalam tubuhmu hanyalah kejahatan yang kotor. Anjing tua bajingan yang bejat, sudah seperti suami istri saja. Lebih rendah dari binatang. Lin Xiao, kenapa tidak cepat kau habisi dia? Hius. Sekarang giliranmu, pengkhianat. Bunuh saja aku. Kalau begitu, tunggu saja kau mengambil mayat Qian Li Enyu itu, dasar wanita beracun. Adikmu sudah kubunuh. Sangro, kau membunuh adikku. Antara aku dan kau, salah satu dari kita harus mati. Apa hakmu? Kalau punya nyali, bunuh saja aku. Kau pikir aku tidak berani? Hah? Sebenarnya, Pangeran Yo, dulu itu, apa yang kulihat darimu, sih? Tebasan pertama ini akan menebas bunga roh di atas kepalamu, membuat energi nafsumu lenyap tak bersisa, membuatmu hanya melihat hasrat rendahan, tidak akan pernah puas tanpa laki-laki, nafsumu akan membakar tubuhmu. Aarg. Hei, Nona Ye. Ginjalku lemah, ginjalku lemah. Nona Ye, Nona Ye. Batu tiga bunga, serangan pertama. Bagaimana rasanya? Lebih buruk dari kematian, kan? Kematian justru akan menjadi anugerah bagiku. Menyiksamu hanya akan membuat keadaan lebih buruk, dasar jalang. Tebasan kedua, menghancurkan bunga dunia di puncak kepalamu, membuat energi vitalmu lenyap tak bersisa. Kau akan makan dengan rakus tanpa henti, tapi tak akan merasakan apa-apa. Kau akan minum tanpa batas, tapi akan selalu merasa haus. Sekarang, apa kau masih bisa tertawa? 2 dari 3 inti kekuatanmu telah hilang. Bagaimana rasanya? Lebih buruk dari kematian, kan? Yang Bufan, dengar baik-baik. Selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah tahu di mana benda itu berada. Tebasan ketiga ini. Pendeta, jangan. Jika tebasan ini dilayangkan, nyawa Nona benar-benar tidak akan selamat. Dugu, kenapa kamu tidak cepat-cepat memohon pada pendeta untuk berhenti? Kau pikir aku ini prajurit miskin, yang akan mengeluarkan 90.000 untuk memohon padanya? Kau cari mati? Hah? Kau cari mati? Hah? Anjing liar sepertimu berani mengacungkan pedang pada Nyonya. Nyonya, jangan makan lagi.
Dia tidak menginginkan barangku. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Dasar bajingan. Yang Mulia saat ini berada di kediaman Gubernur Jenderal King Zhou. Kalau sampai dia tahu kau menyakiti wanitanya, dia akan langsung mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Paman tua, kau dengar itu. Yang Mulia akan segera kembali. Cepat kembalikan energi vital Jingjing. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya. Ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak bisa. Orang tak berguna seperti Pangeran Chen malah dijadikan panutan. Beraninya kau menghina Pangeran Chen. Meskipun kau petarung yang hebat, di hadapan Yang Mulia, kau hanya bisa bersujud seperti anjing. Nyonya, aku akan membawamu bertemu Yang Mulia. Aku tidak percaya dia berani menghalangiku. Kalian berdua. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Alfred. Matilah kau tersiksa olehku. Tebasan ketiga ini akan menghancurkan mahkota spiritualmu, membuat auramu lenyap tak bersisa. Wujudmu akan layu bagai kayu mati. Hahaha. Yang Bufan, ternyata tebasan ketigamu ini cuma gertak sambal. Kita pergi. Mama, aku mau susu. Mau apa? Aku mau susu. Aku pun tak akan bisa menahanmu. Aku mau lihat, memangnya kau bisa apa untuk menahanku? Kau tidak akan bisa lari dari genggamanku. Hahaha, Liang Bufan. Apa kau pantas menentukan hidup matiku? Kau pikir kau ini siapa? Dewa, dengan harga diri setinggi ini. Bagaimana mungkin aku mati di tanganmu? Kau mau membunuhku dengan tanganmu sendiri untuk balas dendam. Mimpi saja sana. HMPH, kau pikir mati itu gampang? Selamat atas promosinya, pejabat provinsi. Semoga semakin sukses. Bagaimana mungkin? Bukannya aku baru saja mati. Bukannya aku baru saja mati. Ye Xin, kau pikir kau bisa mati begitu saja? Bagaimana rasanya hidup tapi lebih buruk dari mati ini? Aku menyelamatkanmu sekali. Kau mati 10.000 kali. Maka aku akan menyelamatkanmu 10.000 kali. Sekarang, apa yang akan kau pilih? Aku adalah permaisuri Pangeran Cheng. Aku tidak bisa dihina. Dosa-dosamu tak terhitung banyaknya. Hari ini, bahkan jika ayah mertuamu, Marquis Wen, turun tangan langsung untuk membelamu. Jangan harap pejabat Dewa Kilin akan memberimu ampunan. Kau bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Kelak, akan kubalaskan 1000 kali lipat. Ye Xin, jika Pangeran Chen dan ayahnya adalah sandaran yang membuatmu tidak mau bertobat, kalau begitu, hari ini akan kubuat kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku menghancurkan semua yang kau andalkan. Jangan menertawakannya di sini, dia sudah gila. Bawa dia menghadap Pangeran Chen. Ah, Kudengar istrimu itu wanita tercantik nomor 1 di Qingzhou. wah, beruntung sekali kamu ini. Kudengar Pangeran Chen suka wanita muda. Hamba sudah menyiapkan beberapa istri orang untuk Anda. Memang cuma kamu yang mengerti aku. Hahaha, tidak sepertimu. Bagus. Bajingan kau, Wang Feiying, sampah macam apa yang kau carikan untukku? Wu Fen, kamu bilang akan pulang dan berkumpul lagi dengan kami. Tapi sekarang, aku sudah masuk ke dalam kandang harimau. Kenapa aku masih belum juga menunggumu? Kau memang pantas disebut wanita tercantik nomor 1 di Qingzhou. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Bisa tidur denganku. Tapi kamu harus patuh buka kakimu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Tolong, lepaskan aku. Bisa tidur denganku itu adalah keberuntunganmu. Tolong, lepaskan aku. Dasar jalang. Mau lari? Hah? Mau lari kemana? Kemana? Nenek, Zheng Huan. Wu Feng juga sudah kembali ke Qingzhou. Hari ini adalah hari besar Feiying. Kamu tidak di Qianling untuk menyambut para tamu terhormat. Malah di sini berkeluh kesah. Sungguh tidak pantas. Ayah, apa aku masih punya pikiran untuk bermain-main dengannya? Ayah tidak lihat, kota Qingzhou sudah jadi seperti apa? Kau
memang tidak pantas menjadi ayah Fei Ying. HMPH. Bawahan menghadap, Tuan Shen-guan. Ini adalah titah Qin Zhou. Minta aku meredakan amarah, sudah terlambat. Tuan Imam Agung, mohon redakan amarah Anda, sudah terlambat. Aku sudah mencopot jabatan gubernurmu atas nama tuanku. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan Imam Agung. Kediaman ini sudah berganti pemilik. Pergi sana. Tidak akan mengganggu. Haha. Lapor, tuanku. Raja Cheng berniat buruk terhadap Nyonya. Dia sudah ditangkap oleh Master Suci Zukue. Beraninya dia menyentuh Qingyi. Patahkan satu lengannya sebagai hukuman. Aku ini kerabat kekaisaran, berdarah bangsawan. Beraninya kau mematahkan lenganku. Akan kucincang kau sampai jadi bubur. Masih berani mengancam tuanku. Merusak rencanaku. Percaya atau tidak, aku akan panggil Zulong sekarang juga untuk mengambil nyawa anjing kalian. Coba saja tunjukkan padaku 100 kali. Age. Wang Fei itu hanyalah seekor anjing yang kupelihara di Qingzhou. Bahkan kalaupun aku tidur dengan istrinya. Memangnya kenapa? Dia bahkan tidak akan berani kentut. Kau membelanya. Dia bahkan tidak akan berani berterima kasih padamu. Masih berani kurang ajar. Age. Apa Wang Fei itu putramu? Wang Fei yang dia sebutkan itu, apa benar putramu? Kau tahu putramu merebut kekasihku. Kenapa kau tidak melapor padaku? Apakah kau tidak tahu kalau kesalahan anak harus segera ditangani? Kenapa kau tidak mendisiplinkannya? Tuan Imam Agung. Bawahan benar-benar tidak tahu. Meskipun Wang Fei adalah putra kandung saya, tapi sejak kecil dia dibesarkan oleh ayah saya. Sejak kecil wataknya sombong dan arogan. Meskipun saya tidak menyukainya, saya tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Nyonya, saya bersedia menebusnya dengan semua yang saya miliki. Aku tidak butuh penebusan darimu. Aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengannya. Saya pasrah pada keputusan Tuan. Lihat baik-baik bagaimana aku akan menagih utang pada keluarga Wang Mu. Pengawal, segera kepung kediaman gubernur. Tanpa perintahku, seekor lalat pun tak boleh lolos. Siap. Kamu sudah menemukan Tong-tong. Dulu, aku sudah meraih kesuksesan dan ketenaran, berharap bisa pulang kampung dengan kejayaan. Tapi pedangmu malah membuat keluargaku hancur berantakan, musnah untuk selamanya. Mulai sekarang, di seluruh Qingzhou, tidak akan ada lagi keluarga Wang. Cucuku hari ini tampan sekali, ya. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari bahagia pernikahan cucu saya. Saya merasa terhormat atas kehadiran para tamu terkemuka sekalian. Untuk membalas kebaikan kalian semua, saya umumkan, siapapun yang memberikan hadiah untuk kedua mempelai, akan mendapat kesempatan untuk pergi ke ibu kota dan bertemu Marquis Wen. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meroket. Keluarga San kami telah menyiapkan sepasang bebek Mandarin emas, sebagai hadiah pernikahan untuk Tuan Muda Wang. Kepala keluarga San, Anda sungguh baik hati. Sialan, berani-beraninya menipuku. Ini yang kamu sebut bebek Mandarin emas, bukan? Saya benar-benar menyiapkan sepasang bebek Mandarin emas. Di hari bahagiaku, kamu berani-beraninya membuat onar. Cincang bajingan ini dan berikan pada anjing. Tuan Muda Huang, saya benar-benar menyiapkan sepasang bebek Mandarin emas. Tuan Wang, redakan amarah Anda. Jangan biarkan bajingan ini merusak suasana hati Anda. Silakan lihat hadiah yang sudah saya siapkan untuk Anda. Saya jamin Tuan Wang pasti akan terkesan. Di hari bahagiaku, kamu berani memberiku kain kafan. Pengawal, sampaikan perintah. Musnahkan keluarga Zhang mereka. Baik, Tuan. Keterlaluan. Aku ini mengadakan pesta pernikahan. Tapi hadiah yang kalian berikan malah perlengkapan pemakaman. Sebenarnya apa niat kalian semua? Hah, Tuan Besar Wang. Saya bersumpah, saya jelas-jelas menyiapkan sebuah mahakarya dari Master Eropa Utara. Tapi entah kenapa tiba-tiba berubah jadi bunga kertas, cari mati. Wang Fei, kamu benar-benar salah menyalahkan mereka. Ye Xin, apa maksudmu? Wang Fei, ajal sudah di depan mata. Kamu masih bisa tertawa. Kenapa Gubernur Wang bisa punya anak bodoh sepertimu? Nona Ye, apa maksud perkataanmu itu? Semua hadiah mereka sudah diguna-guna oleh Liang Bufan. Barang-barang untuk orang mati ini disiapkan oleh Liang Bufan untuk Wang Fei. Hari ini, Wang Fei pasti mati. Pesta darahnya akan berubah menjadi pesta pemenggalan. Liang Bufan yang kamu maksud? Apa dia sisa-sisa dari keluarga Liang? Jangan-jangan kamu terpuruk seperti ini karena dia. Bagaimana dengan Pangeran Cheng? Saat ini, hanya Pangeran Cheng yang bisa menyelamatkanmu dari kematian. Pangeran Cheng ada di aula belakang, tapi aku tidak akan membiarkannya diganggu. Tuan muda. Waktu baiknya sudah tiba. Pergi panggilkan pengantin wanita ke sini. Baik, baik. Kalian kehilangan muka seperti ini. Itu semua karena keluarga YMU terlalu lemah. Sedangkan keluarga Wangku adalah penguasa di Qingzhou ini. Kalau si prajurit bau Liang Bufan itu berani datang, aku akan membuatnya berlutut sambil menonton. Bagaimana wanitanya kupermainkan. Tuan Muda Wang,
Pengantin wanita tidak ada di aula belakang. Tidak perlu repot-repot mencariku. Aku sendiri yang datang menemuimu. Tidak perlu repot-repot mencarimu. Aku sendiri yang datang menemuimu. Beraninya kau, prajurit bau. Jalan ke surga kau tolak. Pintu neraka malah kau dobrak. Hari ini, tamatlah riwayatmu. Jangan mimpi di siang bolong. Sekarang, satu-satunya kesempatanmu adalah meminta Pangeran Cheng muncul untuk membunuh Liang Bufan. Untuk apa meminta bantuan Pangeran Cheng? Aku, Wang Feiying, punya pengaruh di dunia terang maupun gelap. Hanya dengan satu jentikan jari, aku bisa menghancurkan sampah sepertinya. Kalau begitu, semoga berhasil saja. Di mataku, kamu itu cuma seekor belalang. Cukup dengan sekali injak, aku bisa melumatmu sampai mati model. Orang yang seharusnya berlutut adalah kau, jalang kecil. Apa kau tahu harga yang harus dibayar karena membelanya? Lancang, beraninya kalian menghunus pedang dan membunuh di kediaman gubernur. Apa kalian semua masih menganggap hukum dinasti Xia? Pengawal, di mana kalian? Tangkap para bajingan yang membuat onar ini. Seret mereka ke sel hukuman mati. Kenapa pengawal di depan pintu itu belum muncul juga? Kenapa mereka tidak masuk? Apa kalian ingin ayahku menghukum kalian karena tidak becus? Hah? Kau tidak bisa memanggil siapapun. Bagaimana kalau aku yang memanggil? Bagaimana? Masuk. Masuk. Sepertinya ayahmu masih peduli padamu. Di mulut bilang tidak akan datang. Tapi nyatanya datang juga, kan? Kalau dia tidak membelaku, aku tidak akan menganggapnya sebagai ayahku. Ayah, kau harus membela Feiying. Orang-orang ini mengacau di pesta pernikahan Feiying. Mereka sudah mempermalukan keluarga Wang. Mereka bahkan membunuh orang di kediaman gubernur. Ini sama saja dengan menghina hukum dinasti Xia. Kau harus menghukum mati mereka di tempat ini juga. Ayah, HMPH, sekarang aku sadar. Dia datang hanya untuk menertawakanku. Kita tidak bisa mengandalkannya sama sekali. Lebih baik aku sendiri yang menuntut keadilan untuk saudara-saudaraku yang telah gugur. Dewa Perang Zulu. Ada yang membuat kekacauan di Qingzhou, wilayah kekuasaan Anda. Mereka tidak hanya mengganggu pesta pernikahanku, tapi juga membunuh beberapa orang di kediaman gubernur. Gubernur Qingzhou, si tua bangka itu, hanya diam saja seolah tidak melihat. Mohon Anda datang untuk mengambil alih situasi. Baginda, mohon tunggu sebentar. Hamba akan segera membawa pasukan ke sana. Dasar kau bajingan. Kau sama sekali tidak punya perasaan sebagai seorang ayah. Kau hanya diam menonton saja. Feiying, sebentar lagi akan dibunuh oleh mereka. Aku dan Zulong punya persahabatan hidup dan mati. Begitu Dewa Perang Zulong tiba, kau dan wanita gila ini, semuanya harus mati. Paduka, bagaimana kalau saya habisi saja dia? Kalau membiarkan badut rendahan ini mati sekarang, rasanya sayang sekali. Kingi, kamu duduk saja di samping. Temani aku menonton pertunjukan yang bagus ini, bagaimana? Dasar prajurit rendahan yang biadab. Berani-beraninya kamu sombong begitu. Kamu ini benar-benar cari mati. Ya, kakek, tidak perlu marah karena beberapa orang yang akan segera mati. Kamu juga. Dewa Perang Naga telah tiba. Dewa Perang Zulong. Dewa Perang Zulong telah tiba. Gubernur Wang, jangan sungkan. Kita berdua sebaiknya saling memanggil saudara. Gubernur Jenderal Wang, apa maksud Anda? Mereka sudah membawa pasukan menyerbu ke kantor gubernurmu. Kenapa kamu diam saja? Kakak Zulong, orang tua bangka ini, demi menertawakanku. Dia berani mengabaikan hukum Daxia. Nanti, kamu laporkan saja. Biar raja yang mengusutnya. Tulong, saya salut. Kaisar menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Demi jalan yang benar. Beliau sungguh teladan bagi kami para bawahannya. Siapa yang telah menginjak-injak hukum dan meremehkan nyawa manusia? Dan siapa yang begitu sombong, berani melawan atasan? Kakak Tulong. Ini dia orang brengsek itu. Kau bajingan yang tidak tahu diri. Berani-beraninya membuat onar di Qingzhou yang ada di bawah kekuasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, itu sama saja menodai jalan kebenaran. Aku khawatir semua orang di dunia ini akan menertawakanku. Zulong, sebagai orang yang tidak becus. Ah, Dewa Zulong. Jangan, Tuan Gubernur Jenderal dulu. Si Tugong ini memang sudah bersalah. Minggir, guru. Bahkan tuanku Dewa Zulong pun berani kamu halangi. Kalau bukan karena kau ayah kandungku. Dan juga Gubernur Jenderal Qingzhou yang ditunjuk langsung oleh Raja Chifeng. Sudah kuhabisi kau dari dulu. Diam, tidak menolong Feiying, itu sudah keterlaluan. Malah menghalangi para prajurit mundur. Ayah, mundurlah. Ayah, Feiying sudah melakukan kesalahan besar. Kalau ayah terus membiarkannya bertindak sesuka hati, 9 klan keluarga kerajaan benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Mulut sampah memang tidak bisa bicara yang benar. Aku dan Dewa Perang Zulong sedang membasmi kejahatan demi rakyat. Jangan menghalangi, dasar binatang. Pemberontak. Inilah akibatnya kalau kau bicara sembarangan di pesta. Pemberontak. Inilah akibatnya kalau kau berani mengusik macan tidur. Liang Bufan, kau benar-benar lancang sekali. Dewa Perang Zulong adalah Dewa Perang Bintang 5 Daxia. Dia sudah berjasa besar untuk Daxia. Tamparan itu bukan hanya mendarat di wajahnya. Kau juga menampar wajah puluhan ribu prajurit Daxia. Kalau sampai terjadi apa-apa pada kakak Zulong, Liang Bufan mati 1000 kali pun.
10.000 kali pun tidak akan cukup untuk menebus kerugian Daxia. Ternyata Anda, Wang Feiying. Kau benar-benar sudah mencelakaiku. Chengwan, mohon ampuni saya. Kakak Ju, apa yang kau lakukan? Kau ini seorang dewa perang bintang 5. Kenapa kau harus berlutut pada prajurit rendahan seperti dia? Apa kau sudah gila karena tamparannya? Kalau hari ini aku masih hidup, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan menjatuhkan hukuman paling kejam. Kakak Zhurong, yang akan dihukum sekejam itu. Bukan dia, kan? Dasar kau binatang. Sampai sekarang kau masih tidak sadar juga. Dia itu hanya prajurit rendahan di bawah komando Chengwan. Bagaimana mungkin? Kalau statusnya benar-benar di atas kakak Zulong. Saat aku dan Ye Xin mengepung keluarganya, kenapa dia tidak segera keluar untuk menolong? Ini tidak mungkin. Dia itu cuma sampah tak berguna. Serenda semut. Seekor binatang. Kau sudah merencanakan ini sejak lama. Ayah, habislah sudah. 9 keturunan keluarga Wang benar-benar habis. Tuan Petinggi, andai saya tahu itu Anda, mana berani saya menyerang Anda. Semua ini karena saya dibutakan olehnya. Saya akan langsung menghukum matinya untuk Anda. Apa aku menyuruhmu berdiri? Apa aku menyuruhmu berdiri? Ampun, Tuan Petinggi, apa salahmu? Saya tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak tahu mana yang baik dan jahat. Membantu si zalim berbuat jahat. Menjadi kaki tangan penjahat. Menurut hukum Xia Agung, apa hukuman yang pantas untukmu? Hukuman saya adalah mati bunuh diri. Kalau kau sudah tahu, kenapa belum menjalankannya? Saya akan segera menjalankannya. Kak Zulong, apa yang kau lakukan? Daripada bunuh diri dengan hina, lebih baik kita lawan dia habis-habisan. HMPH. Cuma kata dalam tempurung sepertimu yang tidak tahu diri. Yang masih berani sombong di hadapan Tuan Petinggi. Wang Weiying, aku pergi dulu. Sampai jumpa di gerbang neraka. Arg. Zulong sudah menerima hukumannya. Sekarang, giliranmu. Yang Bufan, kau. Jangan coba-coba menakutiku. Aku ini Raja Dunia bawah tanah King Zhou. Gelar tak bergunamu itu tak akan bisa melindungimu. Aku dan Zulong adalah saudara sehidup semati. Zulong sudah mati. Dia tak bisa melindungimu. Ayahku adalah Gubernur King Zhou. Aku ini anak kandungmu. Ayah, cepat selamatkan aku. Dia sudah dicopot dari jabatannya. Nyawaku sendiri terancam. Tunggu. Pangeran Chen. Pangeran Chen adalah tuanku. Kakek, cepat panggil Pangeran Chen untuk menolongku. Yang mulia Pangeran Chen, cepat. Cepatlah muncul. Yang mulia Pangeran Chen. Yang mulia, mohon muncul dan tegakkan keadilan untuk kami. Hukum mati Liao Bufan. Apa dia yang kalian panggil-panggil? HMPH. Apa dia yang kalian panggil-panggil? LMMH. LMMH. Yang mulia. Dasar jalang. Hebat juga kau. Yang Bufan, beraninya kau memperlakukan Pangeran Chen dan Marquis Wen seperti ini. Kalau sampai ada yang tahu, pasti akan membuatmu mati tanpa meninggalkan jasad. Kau mungkin bisa mengalahkan Dewa Perang Naga Lilin. Tapi apa kau bisa melampaui Pangeran Chen dan Marquis Wen yang merupakan kerabat kaisar? Kalau kau tahu diri, cepat lepaskan Pangeran Chen. Dan tebus dosamu dengan kematian. Binatang, kau benar-benar berpikir orang ini bisa menyelamatkanmu. Liang Bufan, kau telah melukaiku. Seharusnya aku melawanmu sampai mati. Tapi, jika kau bisa membuktikan identitasmu sebagai pejabat ilahi, aku bisa mempertimbangkan untuk berdamai denganmu. Untuk apa seorang pejabat ilahi membuktikan dirinya? Apa kau tidak bisa lihat sendiri? Lencana Raja Dewa. Ini benar-benar lencana Raja Dewa. Yang mulia Pangeran Chen, pejabat ilahi ini. Jabatan apa di dinasti kita? Jabatan tertinggi. Yang mulia, Liang Bufan. Liang Bufan. Dia itu hanyalah orang biasa yang tidak berguna. Tutup mulutmu, mana mungkin dia pejabat ilahi? Diam, ku bilang diam. Yang mulia, mohon lihat dengan jelas. Lencana ini pasti palsu. Kalau begitu, apa kau pernah melihat diriku yang sebenarnya? Lebih baik kau berdoa untuk keselamatanmu sendiri. Tuan jahat, bagaimana ini? Apa aku harus mati? Apa aku harus mati? Memang sudah seharusnya kamu mati. Cepat bunuh diri dan tebus dosamu. Dasar binatang, diam kamu. Dia itu anak kandungmu. Sejahat-jahatnya harimau, tak akan memakan anaknya sendiri. Kenapa kamu terus-menerus memaksanya bunuh diri? Ayah. Apa ayah tidak tahu? Kejahatan apa yang sudah dilakukan cucu kesayangan ayah ini? Kejahatannya adalah memusnahkan satu keluarga. Kalau dia tidak mati, keluarga Wang akan musnah. Ayah suruh aku pilih yang mana? Sekalipun dia membuat langit runtuh, aku tetap akan melindungi nyawanya. Kamu, HMPH. Liang Bufan, memangnya kenapa kalau kau seorang pejabat istana? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah surat perintah bebas hukuman mati dari mendiang kaisar yang ditulis dengan darah. Dengan ini, apa aku tidak bisa melindungi nyawa Weiying? Hahaha, kakek. Punya benda sebagus ini, kenapa tidak dikeluarkan dari tadi? Ternyata keluarga kerajaan punya harta karun seperti ini. Berarti rumor itu benar adanya. Benar.
Aku dulu pernah berjasa pada mendiang kaisar. Setelah mendiang kaisar terbebas dari kesulitan, beliau menulis surat perintah ini dengan darahnya, untuk menjaga kedamaian keluarga Wang. Selama anggota keluarga Wang memegang benda ini, sekalipun melakukan kejahatan yang hukumannya mati, dia tidak boleh dibunuh. Hahaha. Liang Bufan, bukannya latar belakangmu hebat sekali. Apa bisa lebih hebat dari kekuasaan mendiang kaisar? Aku sekarang ini sama saja dengan titah kaisar. Bukan cuma tidak bisa mati, bahkan bisa berbalik membunuhmu. Kau pikir dengan selembar kain butut itu kau sudah menang? Hah, berani sekali kau, Liang Bufan. Kau berani menghina mendiang kaisar. Beginikah cara kalian menggunakan surat perintah mendiang kaisar? Kalau kalian tidak tahu cara menghargainya, aku akan mengambilnya kembali atas nama keluarga kerajaan. Cih, sombong sekali. Dekret darah yang dianugerahkan mendiang kaisar kepada keluarga Wang kami, bukan sesuatu yang bisa kamu tarik kembali hanya dengan ucapanmu. Tidak percaya? Kalau begitu, lihat ini. Kaisar pendiri menempa sebilah pedang, dan menamainya Long Kue. Ke atas, ia menebas naga kuning. Ke bawah, ia menghabisi burung gereja. Inilah pedang pusaka kaisar pendiri, Daxia Long Kue. Bahkan mendiang kaisar pun tak berani menentang ketajamannya. Liang Bufan memegang Daxia Long Kue. Kali ini, dewa pun tak akan bisa menyelamatkan si bajingan Wang Feng itu. Ini Daxia Long Kue. Bagaimana? Bagaimana bisa ada padamu? Penguasa negara memintaku untuk mengawasi negara, dan secara khusus menghadiahkan benda ini kepadaku. Wang Weing. Bolehkah aku mengambil dekret mendiang kaisar yang ada di tanganmu? Bisa. Wang Xiansong, bolehkah aku menghabisi cucumu di bawah pedang ini? Wang Lang, bolehkah aku menggunakan 9 generasimu untuk menuntut keadilan bagi seluruh klan Liangku? Mohon Tuan Penasihat Agung berpikir ulang. Bagi negara, kau bukan pejabat yang baik untuk King Zhou. Bagi keluarga, kau tak pantas menjadi pemimpin keluarga Wang. Jasa kalian berdua tidak bisa menghapus kesalahan kalian. Tapi, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Seluruh klan. Atau dia, kalian berdua, putuskanlah sendiri. Harimau saja tidak tega memakan anaknya sendiri. Mengapa Anda memaksa kami, ayah dan anak, untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk dari binatang? Ini adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Mengapa kau paksa kami, ayah dan anak, untuk melakukan hal sekeji ini? Ini perbuatan yang melanggar moral. Orang tua sialan, kau sudah gila. Aku ini anak kandungmu, dan satu-satunya pewaris sah keluarga Wang. Apa kau mau keluarga Wang punah? Lebih baik keluarga Wang punah daripada kau menghancurkan 9 generasi keluarga kita. Ayah. 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 Ayah, Kembalikan nyawa kakekku. Ayah. Hahaha. Kau pikir dengan memaksaku membunuh kerabat dan kakakku, dendam besarmu sudah terbalaskan. Tuan pejabat suci, memaksaku untuk membiarkanmu hidup. Dalam dibalik pembantaian seluruh keluarga Liang adalah Marquis Wen. Kalau punya nyali, cari saja Marquis Wen dan tuntut balas padanya. Omong kosong, dia memfitnah. Feng. Beraninya kau memfitnah ayahku. Kau tidak mungkin percaya pada omong kosong orang yang sekarat, kan? Apa semua ini benar-benar perbuatan Marquis Wen? Meskipun itu ayahku. Memangnya kenapa? Kau berniat untuk balas dendam, tapi apa kau punya nyali untuk mencarinya? Ayahku bukan bajingan rendahan seperti Wang Feng. Apalagi dari keluarga rendahan seperti keluarga Ye dan keluarga Wang. Baik, jika benar dia pelakunya, nyawa harus dibayar nyawa. Keadilan ada di pihakku. Jika Marquis Wen yang membantai seluruh keluargaku, maka aku juga akan membuatnya mati di ujung pedangku. Liang Bufan, kau mau membunuhku? Ayo, bunuh saja. Kau ini, manusia hina yang seperti semut. Liang Bufan, sekarang kami sudah menangkap anjing betina ini. Kenapa kau tidak segera melepaskan Pangeran Cheng, dan biarkan kami pergi? Kalau kau tidak mau mati, cepat suruh dia melepaskan kami. Kalau Nyonya sampai lecet sedikit pun, negara Shen pasti akan mencabik-cabik kalian. Kalau kau berani bergerak, kita akan hancur bersama. Hahaha, Liang Bufan. Kau masih saja tidak berperasaan dan kejam seperti dulu. Bukannya kau ingin bertemu dengan anak haram itu? Dia masih ada di tanganku. Kau mau bertemu dengannya? Kalau begitu, ikut aku untuk mencari Tongtong. Tongtong ada di tangan mereka. Ini, omongan mereka tidak bisa dipegang. Kau tidak boleh mempercayai mereka begitu saja. Terserah mereka mau apa. Kamu pikir semua orang sekeras kepala kamu? Cepat tentukan pilihanmu. Entah kita terus-terusan begini,
Atau segera lepaskan kami. Cepat pergi. Tidak perlu dikejar. Jinyi, kamu tenang saja. Aku pasti akan menemukan Tongtong. Perintahkan Tuan Suci Zukue agar segera menuju pinggiran utara. Kumpulkan 1.000.000 pasukan. Dan berangkat ke Zaoge malam ini juga. Zukue laksanakan perintah. Pasukan segera diberangkatkan. Jangan lukai dirimu sendiri hanya karena mereka. Kalau dia memang bisa menentukan hidup mati keluargaku, dia tidak akan hanya menggonggong tidak jelas di sini. Lapor, Tuan Suci. 81 Raja Perang dan 1.000.000 pasukan suci dari kuil. Semuanya telah berkumpul, dan siaga menunggu perintah. Ingat, jangan lakukan kecuali benar-benar terpaksa. Jangan mengangkat senjata melawan saudara sebangsa. Siap, laksanakan. Anak kecil, ayo ikut aku. Tuan akan membawamu untuk mendonorkan darah. Kakek, bisakah? Bisakah kakek melepaskanku? Dasar bocah sialan, jangan tidak tahu diuntung. Darah kotormu itu bisa digunakan untuk leluhur pendiri dinasti kita, Kaisar Agung Zhenwu. Itu adalah anugerah yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh banyak orang. Jangan buang-buang waktu. Cepat ikut aku. Diam dan menurut. Tuan, bagaimana keadaannya? Leluhur Agung, Kaisar Zhenwu, apakah sudah membaik? Kenapa bisa begini? Apa mungkin Hattori Hanzo menipu kita? Tuan, anak dari keluarga Su itu ternyata bukan keturunan keluarga Liang. Dia itu anak haram dari wanita keluarga Song dengan pria lain. Tadinya aku mau mencekiknya sampai mati. Tapi tidak disangka, dia malah dipilih oleh Ibu Suri untuk dijadikan gadis pembawa bunga di upacara penyambutan dewa. Apa langit memang ingin menghancurkanku? Dijun, Tuan Marquis, masih terlalu dini untuk berkata begitu. Keluarga Liang masih punya seorang Liang Bufan. Tapi dia berada jauh di perbatasan utara. Aku khawatir pasukan musuh tidak akan menunggu. Ayah. Ayah, anakku, kenapa kamu begitu panik? Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan sudah kembali dari perbatasan utara. Sekarang dia sudah mulai membantai. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan sudah kembali dari perbatasan utara. Sekarang dia sudah ada di Zaoge. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan tahu kalau ayah yang membuat keluarga Liang musnah. Dia menghinaku habis-habisan. Dia bahkan sesumbar akan menebas ayah di bawah pedangnya. Keluarga Liangnya itu bisa mengabdi pada kaisar. Adalah suatu kehormatan bagi seluruh keluarganya. Benar, tapi dia malah tidak tahu diuntung. Seorang pejabat dewa rendahan berani begitu lancang. Aku akan segera bawa orang untuk menghabisinya. Hanya seorang Buddha sepertimu berani sesumbar akan membunuh tuanku. Mau apa kau? Tuan. Kau. Beraninya kau melukai pelayan di kediamanku. Pengawal, cepat tangkap dia dan pukuli sampai mati. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa kau ini? Berani-beraninya datang ke kediaman Marquis Wen untuk membuat onar. Cari mati? Ya, siapa orang ini? Berani sekali dia datang membuat keributan di kediaman Marquis Wen. Sialan, benar-benar tidak tahu diri. Dia juga berani melawan Qilinzi. Qilinzi itu murid pribadi dari ketua gerbang naga. Dia adalah Liang Bufan, satu-satunya yang tersisa dari keluarga Liang. Qilinzi, apa kau mau mengawal leluhur gurumu? Bunuh dia, dapatkan darah jantungnya. Keinginanmu pasti akan terwujud. Pergi. Kucari kemana-mana sampai sepatu besiku hancur. Ternyata kutemukan dengan begitu mudah. Baru saja aku berpikir untuk pergi sendiri ke perbatasan utara untuk mengambil darah jantungmu. Tidak kusangka kau malah datang sendiri kemari. Cepatlah mati dan berikan tenagamu untuk membangkitkan leluhur guru. Dasar kau, Liang Bufan. Beraninya kamu membunuh putra Qilin. Tamatlah riwayatmu. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Ketua gerbang naga tidak akan melepaskanmu. Apalagi Kaisar Zhenwu, dia juga tidak akan melepaskanmu. Aku datang dari jauh. Tapi kamu malah memakiku. Apa begini didikanmu sebagai Raja Chen? Atau beginikah caramu menyambut tamu di kediaman Marquis? Marquis Wen, bagaimana kalau aku membantumu memberi pelajaran pada ayahnya? Keponakanku, hati-hati. Bagaimana kalau aku membantumu memberi pelajaran pada ayah? Keponakanku, hati-hati. Aarg. Ayah, dia. Dia memukulku dengan nada musik. Ayah harus membelaku. Ayah, Ratu melahirkan Pangeran Cheng, putramu yang berharga. Ayah mendapatkannya di usia senja. Kau sangat menyayangi Pangeran Cheng. Sekarang dia berani melukainya di hadapan ayah. Ini adalah provokasi terang-terangan, ayah. Apalagi yang ayah tunggu? Cepat bunuh dia. Dia berhasil menaklukkan lempeng reinkarnasi Yin-Yang. Tidak kusangka, aku ternyata seorang ahli alam Xuan. Tutup mulutmu. Marquis Wen, bagaimana bisa Anda?
Seperti kata pepatah, mendidik anak itu harus dengan keras. Aku berterima kasih pada pejabat Dewa Liang, karena telah membereskan anak tak berguna ini untukku. Pengawal, seret anak pemberontak ini keluar. Ayah, meskipun Liao Bufan punya ilmu iblis yang hebat, aku tidak bisa membiarkannya menghinaku. Kan, dasar kamu ini tidak kapok-kapoknya. Masih berani kurang ajar. Cepat bawa makhluk terkutuk ini ke kuil kayu. Renungi kesalahannya di depan dinding. Ayah. Dasar wanita jalang, berhenti. Dasar wanita jalang, berhenti. Kamu tidak punya bakat maupun moral, tapi masih berhayal untuk menikah dengan keluarga bangsawan sepertiku. Kalau bukan karenamu, Bei Xuan tidak akan berakhir seperti ini. Pengawal, seret dia keluar dari sini. Tuan bangsawan, yang memberontak itu Liang Bufan. Dia juga yang membuat kekacauan di kediaman ini dan mempermalukanmu. Kau tidak mencabik-cabiknya sampai mati. Tapi kenapa malah menghukumku? Raja Yue Cheng, kenapa? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Bawa pergi. Liang Bufan datang untuk balas dendam. Kalau kau tidak membunuhnya, dia yang akan membunuhmu. Masih berani bicara omong kosong. Anjing tua yang keras kepala. Aku, Ye Sixi, benar-benar buta. Sampai menganggap orang sepertimu sebagai pelindung. Sekarang aku sudah menanggung malu. Aku menanggung akibat dari perbuatanku sendiri. Tapi aku tidak terima. Aku tidak terima. Liang Bufan, dialah yang memusnahkan seluruh klan Liang Mu. Dia juga yang mengatur utusan khusus untuk membawa bajingan kecil itu dari Qingzhou. Dia juga yang membelah dada dan mengambil hati bajingan kecil itu. Darah jantungnya diambil untuk diminumkan pada Kaisar Zhenwu. Dialah dalang sebenarnya. Kau harus membantai seluruh keluarganya. Nah, apa Tong Tong sudah mati? Hahaha. Benar. Gadis kecil yang begitu manis. Bagaimana bisa dia tega melakukannya? Anjing tua ini seharusnya mati dicincang. Perempuan jalang dari keluarga Su itu harus dieksekusi di tempat. Liang Bufan, cepat balas dendam padanya. Kau menghancurkan mimpiku, Hao Yun. Giliranmu juga akan segera tiba. HMPH. Tunggu. Apa dia sudah mati? Dia pasti sudah tiada. Bagi kalian semua, dia hanyalah orang asing yang tidak ada hubungannya. Tapi bagiku, dia adalah permata hatiku. Hari ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku ingin kau, Tong Tong, dan seluruh keluarga Liang Mu menerima hukuman mati. Liao Bufan. Aku adalah paman kandung dari raja saat ini. Pangeran Wali yang memegang kekuasaan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kenapa tidak berani? Aku punya 800.000 pasukan pengawal istana. Cukup dengan satu perintah dariku. Aku bisa membuat ibu kota ini banjir darah. Keperkasaan Marquis Wen tidak berkurang sedikit pun dari dulu. Apa Liang Bufan juga pantas menantang Marquis Wen? Benar. Satu orang bisa melawan ribuan pasukan. Hidupmu tak akan lama lagi. Dulu, yang berjuang bersama mendiang kaisar untuk mendirikan negeri ini adalah aku, Marquis Wen. 800.000 pasukanku adalah pasukan tangguh yang teruji di medan perang. Cepat berlutut dan menyerah sekarang juga. 800.000 pasukan ini, di mata seorang Liang Bufan, tak lebih baik dari 800.000 ekor domba. Itu tidak akan bisa menjadi jimat pelindungmu. Tak perlu ditakuti. Hahaha. Liang Bufan, daripada menggertak dan melawan dengan sia-sia, lebih baik kau hadapi kenyataan dan menyerah saja. Kebodohan dan kesombonganmu itu sudah cukup untuk membuat 800.000 pasukan ini mati sia-sia. Aku, Liang Bufan, bersumpah atas nama pejabat ilahi, dari 800.000 pasukan ini, jika satu orang melindungimu, akan kubantai satu orang. Jika 100 orang melindungimu, akan kubantai 100 orang. HMPH. Apa kau benar-benar menganggap dirimu dewa langit? Karena kau tidak mau menyerah sebelum merasakan akibatnya, dan tidak mau bertobat. Akan segera kutunjukkan padamu kehebatan 800.000 pasukan pengawal istana. Pejabat ilahi itu baik hati, mengingat kuil suci. Dan pasukan pengawal istana Marquis berasal dari klan yang sama. Keduanya sama-sama setia pada raja. Sebagai rekan seperjuangan demi negara, dia sebenarnya tidak ingin bertarung dengan saudara sendiri. Tapi kau, Marquis Wen, sudah keterlaluan. Pejabat ilahi, HMPH. Kau kira aku ini anak kecil berumur 3 tahun? Siapa di seluruh negeri Xia ini yang tidak tahu tentang kekacauan di perbatasan utara? Perang berkecamuk selama bertahun-tahun tanpa henti. Pendeta Agung Shangye yang lama telah menjaganya selama puluhan tahun. Namun tetap tidak bisa memadamkan pemberontakan dan menyatukan wilayah ini. Dia baru menjadi pendeta agung selama 3 atau 5 tahun. Memangnya apa yang membuatnya pantas memikul tugas besar yang bahkan pendahulunya pun tidak bisa selesaikan? Kenyataan jauh lebih kuat dari perdebatan. HMPH, Liang Bufan, di antara kau dan aku, tidak perlu lagi memperdebatkan mana yang benar dan salah. Orang tua bangka, para pengikutmu memang satu komplotan denganmu. Mereka rela merusak reputasi sendiri demi membelamu.
Tapi kau telah melangkahi wewenangmu, dan penghinaanmu terhadap hukum sudah diketahui semua orang. Pembantaian orang tak bersalah dan kekacauan yang kau timbulkan adalah bukti yang tak terbantahkan. Hahaha. Bagus sekali ucapan diketahui semua orang Emil itu. Bukti yang tak terbantahkan. Siapa yang tahu? Liang Bufan, kau memberontak pada atasanmu. Kau hanya bicara omong kosong. Menyebar fitnah tak berdasar. Apa kau punya bukti untuk ditunjukkan pada pasukan Chu? Kapan Tuan Wen Ho pernah melakukan hal-hal itu? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti kuat, sebanyak apapun bicaramu, itu semua tetap fitnah terhadap Tuan Wen Ho. Dasar sekumpulan anjing setia yang arogan. Bawa kemari. HMPH. Inilah bukti kuat yang kalian inginkan. Aku tidak bersalah. Kematian mereka bukan salahku. Aku tidak pernah membunuh satu orang pun dari keluargamu, keluarga Liang. Aku juga tidak pernah membantai keluarga lain. Kalau kau tidak memberi perintah, mana mungkin antek-antekmu berani membunuh di mana-mana? Bagaimana mungkin seluruh keluarga mereka dibantai habis? Sekarang buktinya sudah tak terbantahkan. Kau, sebagai dalang di balik semua ini, masih berani bersilat lidah di sini untuk membela dirimu. Kau masih berani bilang tidak bersalah. Masih bilang kau bukan pengkhianat. Diam. Perempuan lancang, beraninya kau menghakimiku. Bahkan tuanmu, Liang Bufan, tidak punya hak semacam itu. Begitukah? Bagaimana kalau aku punya benda ini? Pedang naga langit sia. Ke atas, menghukum kaisar yang lalim. Ke bawah, menghukum menteri pengkhianat. Tapi, jangan lupa, pedang naga langit sia ini adalah pedang milik ayahku, Kaisar Agung Zhenwu. Kalaupun aku memang bersalah, ayahku pasti akan memaafkanku. Terlebih lagi, aku sama sekali tidak bersalah. Dengan status dan kedudukanku, aku sudah lama berada di atas segala aturan dan hukum. Kau terang-terangan menentang hukum, menginjak-injak aturan. Apa kau tidak takut memancing kemarahan rakyat? Kemarahan rakyat, HMPH, perlawanan dari rakyat jelata. Apa yang perlu ditakutkan? Paling-paling hanya akan kehilangan jabatan, dan membenturkan kepala ke tanah. Memangnya mereka bisa apa padaku? Sama seperti tuanmu, Liang Bufan. Meskipun amarahnya sudah meluap-luap, tapi memangnya dia bisa berbuat apa padaku? Ahahaha. Pikirkanlah, klan Chenku memerintah dunia hingga semua tunduk, menentukan hidup dan mati seluruh dunia, menikmati semua kekayaan di dunia, dan menerima upeti dari seluruh bangsawan. Kami adalah penguasa agung di dunia ini. Bukankah kami pantas mendapatkan hak istimewa ini? Di seluruh kolong langit ini, tak ada sejengkal pun yang bukan tanah sang raja. Hingga ke ujung dunia, tak ada seorang pun yang bukan abdi sang raja. Dinasti Xia yang agung ini adalah milik klan Chenku. Semua yang disinari matahari dan rembulan adalah milik klan Chenku. Aku hanya mengambil apa yang sudah menjadi milikku. Apa salahnya? Darah, daging, dan nyawamu pun sama seperti milik mereka. Semua ini milik keluarga Chen. Seperti kata pepatah, maju mundurnya sebuah bangsa adalah tanggung jawab setiap insan. Mereka semua sudah lebih dulu memberikan baktinya pada kaisar. Sekarang, giliranmu untuk mengabdi pada negara dan berjuang demi kaisar. Kalian semua, bujuk dia baik-baik, agar pejabat dewa ini segera sadar akan kesalahannya. Saat negara akan bangkit, pasti akan muncul pertanda baik. Saat negara akan hancur, pasti akan muncul iblis perusak. Wen Hou, kau menyebarkan fitnah untuk menyesatkan semua orang. Kau merasuki hati mereka. Kau menipu dunia demi sebuah nama. Kaulah iblis yang sebenarnya. Kau, Wen Hou, seharusnya bersujud meminta maaf pada seluruh dunia. Liang Bufan, kau sudah gila. Wen Hou sudah berbaik hati memberimu kesempatan untuk mengabdi pada negara. Jangan tidak tahu diuntung. Bisa berkorban demi kebangkitan kaisar adalah sebuah kehormatan bagimu. HMPH. Mayat hidup memang seharusnya dibunuh. Dan kau sudah hidup terlalu lama. Sudah sepantasnya kau dipenggal. Liang Bufan, kau masih berani lancang. Aku sudah memberimu kesempatan. Kenapa tidak kau hargai? Apa kau benar-benar ingin bertarung sampai mati melawanku? Hingga berakhir tewas mengenaskan dengan nama baik yang hancur. Masih berani kau memutarbalikkan fakta di sini. Jelas-jelas aku, sang pejabat dewa, yang memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu cara menghargainya. Kau memusnahkan seluruh keluarga pejabat suci, dan membunuh Tong Tong dengan kejam. Seharusnya pejabat suci sudah membunuhmu sejak dulu. Membunuhku? HMPH. Apa rakyat Haotian berani mengangkat pedang melawan langit? Bahkan jika aku memberinya 100 nyali pahlawan pun, dia tidak akan berani. HMPH? Hahaha. Serangan pertama ini adalah perintah pada Kaisar Merah dari Selatan untuk memadamkan jurang api di jantungmu. Tunggu sampai Tong Tong yang menyerang. Liang Bufan, beraninya kau melukaiku dengan ilmu iblis. Kau pikir 800.000 pasukan eliteku ini cuma pajangan? Titah Kaisar tiba untuk pejabat suci. Liang Bufan. Saya, Marquis Chen Wenyuan,
yang akan menerima titah ini. Dengan rahmat langit dan takdir kaisar, putra langit menitahkan, pejabat suci Liang Bufan telah memimpin pasukan besar ke perbatasan. Hal ini menyebabkan kepanikan di antara rakyat Zaoge. Keluhan rakyat terdengar di mana-mana. Oleh karena itu, gelar pejabat suci milik Liang Bufan dicabut. Diturunkan pangkatnya menjadi prajurit biasa, dan diasingkan ke perbatasan utara, tanpa adanya pengampunan khusus. Dilarang meninggalkan tempat. Hahaha. Liang Bufan, aku ini paman dari ratu yang berkuasa sekarang. Hatinya itu akan selalu berpihak padaku. Kenapa kamu tidak cepat enyah dari sini dan terima titahmu? Marquis Wen, jangan terburu-buru. Titahnya belum selesai dibacakan. Paman, Marquis Wen, telah menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Mengerahkan 800.000 pasukan elit tanpa izin. Menyebabkan para pejabat di luar istana berkumpul untuk mengutuknya. Beta sudah sangat muak dengan semua ini. Untuk sementara, Beta mencabut hak komando militer dari tangan paman. Tunggu sampai amarah para pejabat mereda. Dan setelah tidak ada lagi pertentangan di Dewan Istana, barulah akan dikembalikan. Demikian titah kaisar. Hahaha. Marquis Wen, apa sekarang Anda masih bisa tertawa? Cepat serahkan hak komando militermu. Ratu yang sekarang. Perempuan lemah itu tak lebih dari boneka di tanganku. Beraninya dia merampas hak komando militerku. 800.000 pasukan elit, dengar perintah. Bunuh Liang Bufan sekarang juga. HMPH. Tebasan kedua ini memerintahkan Kaisar Hijau dari timur untuk menghancurkan hatimu. Intisari jiwa kayu. Adalah tebasan atas nama aku dan istriku. Liang Bufan, Ratu sudah memerintahkanmu untuk pergi. Sebaiknya kamu segera tinggalkan Zaoge. Setelah urusanku selesai, aku sendiri yang akan kembali ke perbatasan utara. Dan juga, saranku untuk Chen Sisi, jangan pernah berpikir untuk menusukku dari belakang seperti ini lagi. Dan jangan coba-coba melakukannya di saat seperti ini. Berani-beraninya mengincar aku, Liang Bufan. Hah. Kamu bawa pasukanmu kembali juga. Tuan Shengwan, jangan lakukan itu. Jika dia menghormatiku sejengkal, akan kubalas sehasta. Menghadap, Tuan Shengwan. Pasukan Yan Wang berusaha menerobos masuk ke kediaman. Raja Suci sedang bertarung dengan mereka. Mohon keputusan Tuan Shengwan. Kenapa Yan Wang ikut campur dalam kekacauan ini? Dia juga ingin ikut bermain di air keruh ini. Tuan Shengwan, izinkan saya segera keluar dan membasminya. Perintahkan pasukan dewa untuk membiarkannya masuk. Ingat, jangan bunuh dia. Siap, laksanakan. Aku dengar kota Zaoge sedang dikepung pasukan besar. Jadi aku segera membawa 100.000 pasukan kemari untuk menangkap raja. Aku sudah berputar-putar di depan gerbang istana, tapi tidak kulihat satu prajurit pun. Tak kusangka, pasukan pemberontak ternyata ada di sini. Kalau mau menonton, ya menonton saja. Kenapa harus mengarahkan pedangmu padaku? Minggir sana. Haha. Memang cuma bos Liang yang paling mengerti aku. Memang hebat bos Liangku ini. Bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan orang lain. Nyalinya begitu besar, sampai berani menantang wibawa keluarga kerajaan. Begitu dengar kabar, aku langsung bergegas kemari. Kukira aku tidak akan sempat menyaksikannya. Ternyata, pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Luar biasa. Aku tidak akan ikut campur. Aku akan menyingkir dan menonton dari jauh. Yan Wang, apa maksudmu? Karena Raja Qin, kenapa tidak kau tebas saja si pengkhianat Liang Bufan ini dengan pedangmu? Lanjutkan saja pemberontakanmu. Guncangkan seluruh Zaoge ini. Lanjutkan saja pemberontakanmu. Guncangkan seluruh Zaoge ini. Baik. Kau juga, bawa pasukan kembali ke perbatasan utara. Siap, laksanakan. Pangeran, izinkan hamba mengatakan sesuatu. Sekarang situasinya sudah seperti ini. Kita sudah tidak punya harapan lagi. Bagaimana rasanya nyawamu sudah di ujung tanduk? Kurang ajar kau, bocah monyet. Berani-beraninya kau menertawakanku. Suatu saat nanti, akan kubuat kau berlutut memohon ampun. Sayangnya, kau takkan hidup untuk melihatnya. Di dunia ini, tak ada yang bisa menahan pedang harimau milik Liang Bufan setelah dia dirasuki iblis. Hei, jangan banyak gaya. Cepat habisi dia. Dalam perjalananku kemari, aku dengar ada seorang pendeta tua bangka yang tidak ingin Wen Hou mati. Kurasa sebentar lagi dia akan tiba. Yang Bufan, guruku adalah pemimpin tertinggi sekte Xuan Men di dunia. Dan dialah musuh bebuyutanmu. Mereka akan segera tiba. HMPH. Tebasan ketiga ini. Aku bersumpah demi Kaisar Pusat, untuk menghancurkan elemen tanah di limpamu. Aku bersumpah, tebasan ini demi ayah dan ibuku. Cih. Baru tebasan ketiga. Wen Hou sudah tidak tahan lagi. Benar-benar tidak seru. Ayah. Tebasan ini. Bagaimana bisa ayah menyiksa Wen Hou seperti ini? Tebasan keempat. Makhluk jahat. Beraninya ayah menyiksa Wen Hou seperti ini. Aku bersumpah akan menghancurkan Kaisar Putih dari barat. Memusnahkan jiwa elemen logam di paru-parumu. Tebasan ini demi pembalasan atas pembantaian seluruh keluarga Liangku. HMPH. Hentikan. Dasar makhluk terkutuk. Aku dan Wen Hou adalah sahabat karib. Tapi kau malah membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Sialan. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Pendeta tua, beraninya kau merusak tontonanku. Apa kau sudah bosan hidup? Raja Yama, Wen Hou sampai jadi seperti ini. Dan kau hanya diam saja menonton. Kau jelas-jelas ikut bertanggung jawab. Jika kau masih berani bicara omong kosong, atau mencoba menghalangi pendeta ini, maka dosamu akan bertambah berat. Hei, pendeta hidung biru. Jangan kira hanya karena kau tahu beberapa trik sesat dan punya beberapa benda pusaka. Model, beraninya kamu kurang ajar di hadapanku.
Aku bukan orang yang bisa kamu remehkan. Demi para dewa. Raja yang cari mati sendiri. Sialan. Hei, Bos Yan, tolong aku. HMPH. Ternyata, kamu menguasai jurus pukulan. Ternyata kamu bisa menggunakan ilmu gaib. Kamu tidak menguasai ilmu gaib. Lalu ini apa? Dia tadinya cuma penipu penjual obat palsu di kota Zaoge. Entah dari mana dia dapat beberapa pusaka sakti. Dia pandai bermain di dua kaki. Dengan dukungan Ibu Suri dan Marquis Wen, dia langsung berubah menjadi guru besar negara. HMPH, seorang guru besar tidak dinilai dari asal-usulnya. Ilmu gaib tidak perlu ditanya asalnya. Meskipun ilmu gaib hamba berasal dari pusaka. Tapi kekuatannya tak terbatas, dan tak akan pernah habis. Dia tidak sebanding denganku. Beraninya dia menganiaya Marquis Wen, dan menghancurkan pusaka-pusakaku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. HMPH. Aarg. George, kamu memang pantas disebut pembawa sial bagi para dewa. Heh, cuma orang mati. Keadaanmu sudah begini, masih bicara soal 9 tahun. Selera bos jelek sekali, sayang sekali. Baiklah, aku selalu waspada pada makhluk kotor sepertimu. Kamu pulang duluan saja, di sini berbahaya. Akulah penguasa tertinggi ahli gaib dari dinasti Xia Agung. Utusan utama penyambut dewa yang ditunjuk langsung oleh Ibu Suri. Hari ini aku akan melindungi Marquis Wen. Untuk membunuh Marquis Wen, langkahi dulu mayatku. Persetan denganmu. Memangnya Marquis Wen itu istri simpananmu. Dasar munafik. Jangan cari mati, sialan. Kalau tidak, kubunuh kau. Dia tidak bisa membunuhku. Dia tidak berani membunuhku. Kalau dia memang mau membunuhku. Yeah. Kalau dia memang mau membunuhku. Heh. Anjing tua, kau lahir di keluarga kaisar, tapi kau tidak menjadi teladan bagi rakyat. Kau pantas mati. Ampun, ternyata kau juga takut mati. Lalu, apa kau pernah membiarkan mereka hidup? Tusukan kelima ini. Putrimu masih hidup. Asalkan kau ampuni aku akan beritahu di mana dia berada. Yang Bufan, jangan sampai kau tertipu olehnya. Mana mungkin putrimu masih hidup. Cepat bunuh dia. Kau tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Tapi, kalau kau beritahu di mana Tongtong berada, aku akan membuat kematianmu sedikit lebih terhormat. Baik, aku bisa mati. Tapi kau harus berjanji padaku. Ampuni Bei Sui. Memangnya kenapa? Karena aku tahu keberadaan putrimu. Baik, aku berjanji. Putrimu dibawa pergi oleh Ibu Suri. Dan dikirim ke upacara penyambutan dewa untuk menjadi gadis pembawa bunga. Liang Bufan menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan orang itu. Aku bebas. Kau mau lari kemana, brengsek? Raja Yan, apakah Anda tega menyakiti wanita lemah? Daripada membiarkan saya mati di ujung pedang Anda, lebih baik biarkan saya melayani di sisi Anda, menemani minum, menghangatkan ranjang. Raja Yan. Bagaimana? Oh, Raja Yan, gantikan saja posisi Raja Cheng, dan bantu aku, Ye Xing Xing, untuk mewujudkan mimpiku menjadi wanita terpandang. Ya. Itulah pilihan yang tepat. Ayo kita cari sebuah penginapan, untuk merasakan kenikmatan duniawi. Ih, memalukan. Kamu, Pangeran Yan yang terhormat, memangnya belum pernah lihat perempuan. Kamu, Pangeran Yan yang terhormat, memangnya belum pernah lihat perempuan. Liang Bufan, kamu ini mau berhenti tidak? Sih, Bos Liang, perjaka tua sepertiku ini, mana mungkin tahan dengan godaan semacam ini. Pangeran Yan, Anda tidak apa-apa, kan? Kepura-puraan semacam ini. Kalau kau tidak bisa membedakannya, ya sudah, bawa saja dia. Tapi, aku ingatkan kau, dialah yang membantai seluruh keluargaku, keluarga Liang. Perempuan tua ini. Bukan cuma dadanya besar, tapi memang perempuan berdada besar. Kalau aku sampai tidur denganmu, bukankah Bos Liang akan langsung mengebiriku? Bos Liang, aku dan si dada besar ini musuh bebuyutan. Dasar mulut manis, enyah sana. Ye Xin Xin. Aku membiarkanmu hidup sampai sekarang. Adalah agar kau melihat sendiri. Bagaimana aku menghancurkan semua sandaranmu. Sekarang, Wen Hao sudah mati. Sudah waktunya kau menerima balasanmu. Liang Bufan,
Demi hubungan kita di masa lalu, aku sadar aku salah. Aku akan mendoakan paman dan bibi, beserta seluruh anggota keluarga Liang. Aku mohon, ampuni aku. Dua. Adik sepupu, aku kangen setengah mati padamu. Dasar mesum, jaga kelakuanmu. Hei, aku kan cuma bercanda denganmu. Kenapa marah-marah begitu? Marah itu merusak kesehatan. Tahu, pergi sana. Turunkan senjatamu. Yan Xinxin sangat berguna bagi kamar dagang Daxia. Berani-beraninya kau? Cheng Qianqian yang sombong. Putri Qianqian, cepat tolong aku. Tenang saja, aku tak akan membiarkan dia membunuhmu. Orang yang ingin kubunuh, tidak akan bisa kamu lindungi. Membunuhnya sekarang, tidak ada gunanya bagi keluarga Liang Mu. Tapi bagi negara, ini akan membawa kerugian besar. Seluruh keluargamu dibantai. Aku sungguh-sungguh bersimpati. Tapi hari ini, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa membunuhku. Konyol sekali. Aku membunuh seekor tikus selokan yang membuat masalah. Memangnya bisa menggoyahkan fondasi negara. Benar, sepupu. Orang rendahan seperti Ye Xinxin. Memangnya penting untukmu. Yun Fei, kamu sama sekali tidak tahu urusan negara. Bocah manja sepertimu, kapan kamu bisa punya kesadaran untuk setia pada negara dan membantu meringankan beban raja? Oh, jadi urusan negara yang kamu maksud itu? Adalah konferensi investor mancanegara yang diadakan di Zhaoge besok. Tapi apa hubungannya ini dengan Ye Xinxin? Liang Bufan, Ye Xinxin tidak boleh mati sekarang. Konferensi besok harus dihadiri langsung olehnya. Ini adalah perintah raja. Setelah kamu lihat ini, kamu akan mengerti. Tangan kotormu jangan menyentuh barang milik raja. Tak perlu buru-buru menjawab. Akan kulihat dulu baru kuputuskan. Ini 30 miliar. Hanya orang mata duitan sepertimu yang menganggap 30 miliar itu uang. Di mata bos Liang kami, 30 miliar hanyalah angka. Bahkan, terkadang nilainya tidak lebih dari tisu toilet. Aku tahu hatimu terluka. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Mulai dari sekarang. Anggap saja ini balasan atas utang nyawamu padaku dulu. Aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Ye Jinxi, setelah konferensi investor besok, aku pasti akan membantaimu. Liang Bufan, kamu terlalu sombong. Meskipun hanya 1 hari. Banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Cepat berterima kasih pada Liang Bufan. Terima kasih. Setelah pertemuan bisnis besok jam 6 sore selesai, kamu boleh langsung menjemput orangnya. Si anjing tua Wenho itu sudah mati. Sekarang aku harus pergi menyambut pertemuan besar itu. Tong-tong ada di sana. Aku harus pergi. HMPH. Sepertinya kamu benar-benar ingin membuat kekacauan besar di Zhaoge ini. Awalnya aku tidak bermaksud begini. Tapi kalau mereka terus menekanku, maka aku akan kabulkan keinginan mereka. Akan kujungkir balikan dunia ini lebih dulu. Bersemangat, pahlawan sejati. Kalau saja negara Xia kita punya beberapa orang lagi sepertimu. Kita tak perlu cemas tak bisa mengulang kejayaan 100 tahun lalu. Saat kita menaklukkan semua bangsa. Ruangan gelap selama 100 tahun. Bisa terang hanya dengan 1 lentera. Sejak negara Xia kita membangun kembali 9 provinsi. Sampai sekarang belum genap 60 tahun. Kemakmuran yang kita nikmati sekarang tidaklah mudah diraih. Para leluhur sudah silih berganti berkorban. Kita sebagai penerus janganlah terlalu terburu-buru. Selama kita bersatu hati demi negara, bekerja keras membangun fondasi. Suatu hari nanti, cahaya kunang-kunang pun akan bisa bersinar benderang. Ucapan yang bagus. Semoga Baginda dalam keadaan baik. Setelah perpisahan hidup dan mati itu, 7 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ibu Suri. Serahkan saja semuanya pada penasihat agung. Sepertinya penasihat agung sedang sangat sibuk. Liang Bufan membuat kekacauan di kediaman Wenho. Aku sudah meminta penasihat agung untuk pergi menanganinya. Liang Bufan itu berani-beraninya membuat onar di kediaman Wenho. Dia bahkan sesumbar akan membunuh ayahku. Karena itulah aku meminta penasihat agung untuk pergi. Hanya saja, penasihat agung tak kunjung kembali. Hamba mohon Ibu Suri mengirimkan pasukan bantuan untuk ayah hamba. Sungguh lancang. Lapor, Raja Chen.
Wen Hou telah tewas di dalam lautan api. Tidak mungkin. Marquis Wen telah tewas di lautan api. Tidak mungkin. Beraninya kau bilang ayahku terbunuh. Ayahku adalah seorang marquis di dinasti ini. Pasti kau, dasar Kasim, yang sedang menipuku. Kau pasti sedang menipuku. Pangeran Chen, mohon tabah. Tuan Marquis benar-benar sudah tiada. Omong kosong, Guru Agung sudah pergi memberikan bala bantuan. Bagaimana mungkin pihak kita ada yang tewas? Sejujurnya, Yang Mulia Pangeran, Guru Agung juga tewas di dalam lautan api itu. Apa? Ibu Suri, hamba mohon Ibu Suri mengambil tindakan. Balaskan dendam ayahku. Balaskan dendam Guru Agung. Ibu Suri, aku tahu Anda tidak akur dengan ayahku. Tapi Guru Agung adalah orang kepercayaan Anda. Beliau berjasa besar demi mencari ilmu keabadian untuk Anda. Tapi dia malah dibunuh oleh Liang Bufan. Jika Anda hanya diam saja, aku khawatir itu akan menyakiti hati ribuan Fangxi. Mereka melintasi pegunungan salju Kunlun, melewati padang rumput yang tandus, tanpa lelah pergi ke wilayah barat untuk menyambut dewa. Jika mereka tahu cara Anda menangani masalah ini, tidakkah mereka akan merasa Anda hanya memanfaatkan mereka? Habis manis sepah dibuang. Apa mereka masih akan sepenuh hati mencarikan ilmu keabadian untuk Anda, dan membuatkan pil keabadian? Pasukan Fangxi tiba. Waktu meditasi tiba. Lapor, Ibu Suri. Fangxi 16 tiba. Waktu peninjauan tahunan tiba. Aku, demi mencari keabadian, mencari para Fangxi kemana-mana. Akhirnya, Guru Agunglah yang memberitahuku tentang buah dewa di balik Gunung Hijau Kunlun. Ibu Suri, Guru Agung telah berjasa besar pada Anda. Bahkan jika Dewa Langit tahu Anda adalah orang yang begitu kejam dan tak berperasaan. Kalaupun utusan dewa itu datang, memangnya kenapa? Dia tetap tidak akan memberikan ilmu keabadian itu. Apakah Anda benar-benar akan? Hanya karena seorang Liang Bufan. Dan semua usaha kita menjadi sia-sia. Mohon Ibu Suri pikirkan kembali. Kamu benar. Jika aku tidak menyelamatkan Guru Agung, maka Dewa Agung akan menganggapku orang yang tak tahu balas budi. Raja Chen, kau ikut aku menyambut dewa. Pergilah dengan tenang. Urusan ini biar aku yang atasi. Terima kasih, Ibu Suri. Sialan. Pantas saja gaji prajurit bulan lalu tidak turun. Ternyata dihambur-hamburkan oleh nenek sihir tua ini. Lapor, Ibu Suri. Kami telah menjemput Shen Gu dan Jie Falan dari negeri dewa. Biksu Agung. Cepat, persilakan Biksu Agung naik. Biksu Agung telah menempuh perjalanan jauh dengan susah payah untuk mengajarkanku ilmu keabadian. Sebagai bentuk penghormatan, aku sudah perintahkan kas negara untuk mengeluarkan 100 miliar untuk membangun wihara gajah putih di kota Zhaoge. Setelah upacara penyambutan dewa selesai, biksu bisa tinggal dan beristirahat di wihara itu. Apa? 100 miliar? Wihara gajah putih ini menghabiskan 100 miliar. Nenek sihir tua ini borosnya bukan main. Ini adalah pusaka dari negeri dewa. Pusaka yang ditinggalkan oleh guru pendiri sekte kami saat beliau moksa dan naik ke tahta dewa di dunia manusia. Jika Ibu Suri dapat menempatkan dan memujanya dengan baik, ilmu keabadian sudah di depan mata. Setelah upacara penyambutan dewa, aku akan perintahkan kas negara untuk mengeluarkan lagi 50 miliar, mengerahkan 100.000 pekerja semalaman, dalam waktu 3 hari, untuk membangun pagoda kaca 8 harta di utara Danau Barat. Ibu Suri, silakan lihat. Saya juga membawa 140 kitab suci tingkat tinggi dari negeri dewa. Seluruhnya berjumlah 3.000 gulungan. Hei, oh. Biar ku bawa dia pergi sekarang. Kamu ini anak nakal sekali. Kamu sudah melanggar aturan. Awas ya, nanti di rumahku tusuk kamu pakai jarum. Sekarang tahu salahmu, kan? Jangan tusuk aku pakai jarum. Jangan. Tuan, aku bisa mati karenamu. Ah.
Dua tamparan ini seharusnya sudah meremukkan tengkorakmu. Tapi aku tidak mau Tong Tong melihat pertumpahan darah ini. Tong Tong. Ayah akhirnya menemukanmu. Nak, ayah di sini. Kalian tidak membiarkan Tong Tong tidur. Tidak boleh makan. Tong Tong lelah sekali, Tong Tong juga lapar. Aku mau makan bebek panggang buatan ayah. Ayah akan bawa kamu pulang, ya. Ayah akan buatkan bebek panggang untukmu. Ayah, kakek itu juga menusukku pakai jarum. Hahaha. Brengsek, dia ini masih anak-anak. Tang-tang. Ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang boleh menyakitimu, ya. Ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang boleh menyakitimu, ya. Ayah. Dodo tidak bisa melindungi Mama. Mama ditangkap orang jahat. Tong Tong, tenang saja. Orang-orang jahat itu sudah ayah usir. Mama juga sudah ketemu. Wah, benarkah, Benarkah, ayah? Tong Tong rindu rumah, rindu Mama. Ayah bisa bawa aku pulang. Tentu, ayah akan bawa kamu pulang sekarang. Paman Niu, ayo kita pulang. Tong Tong, Mama mau bicara sebentar dengan tante jahat ini, ya? Untuk saat ini, nyawa anjingmu kuselamatkan. Tapi, camkan ini baik-baik. Kalau lain kali kau berani menyakiti tunas musim semi Sia Agung, akan kugorok kau hidup-hidup. Kau. Anyah kau. Ah. Sia Agung. Benar seperti yang dikatakan Guru Agung dalam suratnya. Shitian, negeri barbar yang belum pernah tersinari oleh cahaya suci Shimen. Ucapan lancang apa itu? Ucapan lancang apa itu? Kau ingin meninggikan kaum ksatriamu di hadapan Ibu Suri. Tapi kamu, seorang biksu dari negeri asing, tidak seharusnya menghina dinasti Sia kami di depan umum. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, menjilat yang atas dan menginjak yang bawah, akan kusuruh orang untuk mencincangmu. Jin Chen, hentikan. Ibu Suri, hamba sudah mengerti. Roh para dewa ada di langit. Mereka telah menelantarkan dinasti Sia. Itu karena dinasti Sia adalah bangsa barbar yang tidak beradab. Jika Ibu Suri ingin mendapatkan cara untuk hidup abadi, Anda harus menyebarkan ajaran guru hamba di seluruh wilayah Sia. Cih. Dinasti Sia kami adalah tanah barbar. Kamu yang datang dari pelosok antah berantah. Kamu pikir kamu itu siapa? Hah? Ucapan biksu agung ada benarnya. Jangan kurang ajar. Bungkam mulutnya yang bau itu. Pangeran Cheng masih kekanak-kanakan. Biksu agung, jangan tersinggung. Setelah aku menyingkirkan para pemberontak, aku akan segera mendesak raja untuk mengeluarkan titah, untuk menyebarkan ajaran gurumu di seluruh wilayah dinasti Sia kita. Berhenti. Kalian memukuli orang kepercayaan Ibu Suri, mengacaukan upacara penyambutan dewa, dan mau pergi begitu saja. Ibu Suri, hamba ini memang orang barbar. Hamba telah menyinggung Ibu Suri. Mohon dimaafkan, ayah. Apa dia tidak bodoh? Mana ada orang yang mengaku dirinya barbar? Aku sudah mengatakan semuanya. Bolehkah kami pergi sekarang? Masih mau pergi? Dinasti Sia. Justru karena ada orang-orang barbar sombong seperti kalian. Makanya dinasti Sia jadi ditelantarkan oleh para dewa di langit. Ibu Suri dengan susah payah telah mendapatkan secercah harapan untuk dinasti Sia. Mana mungkin beliau membiarkan orang barbar seperti kalian terus membuat para dewa murka. Murka, dasar kau pendeta busuk. Hanya orang bodoh sepertimu. Makanya para dukun palsu ini dianggap dewa. Orang rendahan sepertimu. Bahkan jika kamu berlutut dan menyerahkannya pada ayahmu, ayah pun akan merasa jijik. Kalau kau tidak percaya pada kekuatan pusaka agung ini, ya sudah. Tapi beraninya kau bicara sesumbar seperti ini. Dosamu tak terampuni. Aku akan membuatmu mati di bawah hukuman pusaka agung ini sekarang juga. Wah, sulap yang hebat sekali. Ayah, cepat lihat, Bos Yang. Cepat. Cepat lakukan ritualnya. Cepat tangkap bajingan ini untukku. HMPH. Beraninya kau merebut pusaka agungku. Kembalikan pusakaku yang bisa menandingi cakram reinkarnasi Yin-Yang. Benda ini seharusnya dimiliki oleh orang sakti. Di tanganmu, benda ini benar-benar ternodai. Orang tak berguna sepertimu. Jika memaksa memilikinya hanya akan mencelakai diri sendiri. Haha, dengar itu. Kamulah yang tidak pantas.
Aku adalah Resi Agung. Seharusnya aku yang memilikinya. Kau bukan Resi Agung. Bukan pemilik sejatinya. Resi Agung adalah seorang ksatria. Kau yang harus menerimanya lebih dulu. Hah? Bos Liang, jangan-jangan maksudmu. Pemilik sejati Resi Agung dan kitab jalan surgawi itu adalah anakku. Hehe. Anda bukan anak saya. Terima kasih, Dewa, atas hadiah pusakanya. Bos Liang, saya permisi duluan, ya. Mau pulang, buru-buru menikah dan bikin anak. Ibu Suri, saya kehilangan pusaka agung saya. Mohon Ibu Suri membela saya. Ibu Suri, sudah saatnya Anda menepati janji. Bukan, tidak tahu berterima kasih. Itu juga sikap orang barbar. Perbuatan yang sangat tercela. Jika Anda menginginkan ilmu keabadian, hari ini Anda harus menyingkirkan Liang Bufen, Bunda Ratu, dari raut wajah dan perilakunya. Dia sama persis dengan musuh bebuyutan leluhur kita, Raja Iblis Asura. Dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Asura. Kalau orang ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi batu sandungan yang tidak akan bisa. Bunda Ratu lewati dalam perjalanan menuju keabadian. Jadi begitu. Aku sangat ingin mendapatkan keabadian. Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya hidup. Kau dengar semua yang dikatakan Liang Bufan dan yang lainnya. Hari ini kau harus mati. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Chen Sisi, bagaimana caramu akan menyelesaikan masalah ini? Chen Sisi, bagaimana caramu akan menyelesaikan masalah ini? Sisi datang. Sisi datang menemuiku. Percuma saja aku senang. Mana mungkin Sisi datang. Dia adalah ratu. Dia sibuk mengurus negara. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Sudah 5 atau 6 tahun, sejak mendiang Kaisar wafat, dan memanggilnya pulang dari Biro Naga Biru di perbatasan utara. Terhitung sejak hari dia naik tahta, aku sudah tidak bertemu dengannya selama 5 atau 6 tahun ini. Dia tidak pernah menjengukku ataupun mendiang Kaisar. Apa dia akan datang? Hari ini, aku bersumpah akan membunuhmu. Membunuhku? Apa salahku? Dosamu sangat besar, kau sangat sombong, dan tidak mengenal hukum. Kalau kau tidak disingkirkan, para dewa akan menyalahkanku, dan aku tidak akan bisa hidup abadi. Kalau kau benar-benar mau membunuhku hanya karena hasutan, padahal kau pernah menjadi ibu suri yang terhormat, tapi sekarang kulihat, sikap agungmu sebagai panutan bangsa sudah lenyap tak bersisa. Ucapanmu benar. Lihat saja wajahku yang sekarang, bukan seperti manusia, juga bukan seperti hantu. Wajah ini, tak ada lagi keagungan dan kemuliaan yang dulu kumiliki sebagai ibu suri. Hahaha. Waktu membuat orang cepat tua. Kecantikan pun luntur dimakan usia. Sejak dulu, berapa banyak wanita cantik yang berakhir menjadi tulang belulang, menjadi tanah dan hancur menjadi debu. Aku ingin hidup abadi. Memang di dunia ini tak ada yang bisa bertahan. Wajah rupawan akan pudar, bunga pun akan gugur dari pohonnya. Sejak zaman dulu memang sudah begitu. Ibu Suri, obsesi Anda sudah terlalu dalam. Liang Bufan, kamu mudah sekali mengatakannya. Sekarang kamu sedang berada di puncak kekuatanmu. Bagaimana mungkin kamu mengerti penderitaan orang yang menua sepertiku? Saat kamu sudah tua renta dan lemah, dan penampilanmu tak lagi seperti dulu, kamu dengan sendirinya akan mengerti apa yang kukatakan hari ini. Betapa menyakitkannya semua ini. Lahir, tua, sakit, dan mati. Bagi aku, Liang Bufan, semua itu adalah hal biasa. Jika hari itu benar-benar tiba, aku pun bisa menerimanya dengan lapang dada. HMPH. Kamu mau menerimanya dengan lapang dada. Saat waktunya tiba, kamu tak akan punya pilihan. Apa kamu sudah lupa dengan kematian Marquis Wen? Kematian Marquis Wen adalah kesalahannya sendiri. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk memutarbalikkan fakta. Tapi, kamu tetap harus mati. Aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan rencanaku untuk hidup abadi. Ibu Suri, kenapa Anda harus memaksaku sampai sejauh ini? Kita tidak punya dendam atau permusuhan. Apa kita harus bertarung sampai mati hanya karena beberapa fitnah? Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku bisa saja tidak menuntut keadilan untuk perempuan jalang itu dan Pangeran Chen. Tapi, pendeta agung yang kusambut dari istana kerajaan langit memberitahuku, kalau kamu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Asura. Jika kamu tidak disingkirkan, maka usahaku untuk hidup abadi akan gagal di saat-saat terakhir. Liang Bufan, terimalah kematianmu. Anggap saja ini sebagai caramu menolongku, orang malang yang putus asa ini. Aku mohon padamu. Ibu Suri, demi keabadian, Anda telah terjerumus ke jalan iblis. Hahaha. Jadi iblis pun, apa bedanya? Asalkan bisa hidup abadi. Chen Sisi, kau masih belum mau muncul. Apa kau benar-benar mau aku ungkap angan-angan kosongmu itu? Liang Bufan, kau masih mau menggertak. Anakku, Sisi. Paduka Ratu tiba. Paduka Ratu tiba. Hormat kami,
Paduka Ratu. Paduka Ratu Sisi. Apa kau datang untuk mengunjungi ibunda? Aku datang untuk Liang Bufan. Karena Paduka Ratu tidak datang untukku, kenapa tiba-tiba datang ke Taman Changchun? Demi seorang Liang Bufan. Mana mungkin kau sebaik itu? 6 tahun kau hanya datang sekali, dan itu pun demi dia. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Percuma saja aku bertanya, kenyataannya sudah ada di depan mata. Kenapa juga aku tidak percaya? Dosanya sangat berat. Jika hari ini dia tidak mati, murka langit dan benci manusia tak akan reda. Boleh aku tahu, kejahatan apa yang telah dilakukan Liang Bufan? Dia membantai para saudagar dan mengacaukan hidup rakyat. Saya bersaksi. Ada yang menuduhnya telah membunuh semua pemimpin klan di Qingzhou. Nyawa harus dibayar nyawa. Itu karena Qingzhou lebih dulu membantai seluruh keluarga Liang. Dia membunuh pejabat dan mengacaukan pemerintahan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dia membunuh gubernur Qingzhou dan putranya. 5 tahun lalu, Liang Bufan mengantarku kembali ke SHOG. Saat melewati Qingzhou, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memberkati Qingzhou, hingga membuat Qingzhou menjadi salah satu negeri paling makmur di kerajaan Xia. Tapi gubernur Wang itu tidak becus bekerja, membiarkan kejahatan merajalela di bawah pemerintahannya, dan membawa bencana bagi daerah-daerah sekitarnya. Aku tadinya ingin membunuhnya, tapi Liang Bufan melakukannya untukku. Dia bukan hanya tidak bersalah. Model malah dianggap berjasa. Paduka Ratu, kenapa Anda selalu membelanya? Apa jangan-jangan dia sudah memberimu ramuan pelet? Apa dia sudah memeletmu? Hah? Omong kosong, dia membunuh pejabat istana sembarangan. Bukan hanya tidak bersalah, malah dianggap berjasa. Lalu bagaimana dengan dia yang melukai Raja Chen dan Marquis Ruan? Dia melukaiku, melukai ayahku, mencelakai keluarga kerajaan. Dosanya tidak terampuni. Untuk hal ini pun, apa Anda masih mau melindunginya? Chen Sisi, ayahku itu pamanmu. Darah daging kerajaan. Dia sudah membantumu mengurus negara dengan sepenuh hati, membereskan semua urusan istana. Apa kamu tega melindungi orang yang membunuhnya? Bodoh, kamu justru mengorek lukanya, lalu menaburkan garam di atasnya. Dan kamu masih berharap dia mau membantumu. Benar-benar tolol tidak ketulungan. Tutup mulutmu. Pak Tualin, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Chen Sisi, apa yang aku katakan salah? Kamu tidak salah. Laksanakan. Chen Sisi, apa maksudmu? Apa yang mau kamu lakukan? Lencana emas ada di sini. Hukuman dari Sang Buddha telah dijatuhkan. Raja Chen, segera terima hukumanmu. Pakai saja lencana bututmu itu untuk menakuti orang lain. Aku tidak sudi mengakuinya. Pakai saja lencana bututmu itu untuk menakuti orang lain. Hahaha. Chen Sisi, apa kamu pantas menghukumku? Kamu itu hanyalah anjing yang tidak setia dan tidak berbakti, tidak berperasaan dan tidak tahu balas budi. Tahu tidak, kalau dulu ayah dan aku tidak melepaskanmu, kamu pasti sudah mati di jalan menuju Zaoge. Dulu pasukan ninja Dongying jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Kalau bukan karena ada yang membantu secara diam-diam, bagaimana mungkin mereka bisa melewati perbatasan negara? Ya, benar sekali. Akulah yang menyebarkan berita kematian mendiang kaisar, memancing 100.000 ninja dari negeri seberang untuk berkumpul di celah Shanghai, menyingkirkan pertahanan di perbatasan, membiarkan mereka masuk tanpa halangan. Aku juga yang membocorkan keberadaanmu. Agar 100.000 ninja dari negeri seberang membantaimu. Beraninya kamu melanggar wasiat mendiang kaisar, membawa malapetaka bagi Shouning. Benar-benar keji. Saat itu, jika bukan karena dia yang bersikeras mengikutiku menempuh jarak yang begitu jauh. Riwayatku pasti sudah tamat. Seharusnya dengan pasukan yang bersatu, aku bisa mewarisi tahta dengan mulus. Tapi siapa sangka? 100.000 ninja dari negeri seberang itu hanyalah segerombolan pecundang. Sangat lemah. Di baliknya pasti ada orang hebat yang memberinya petunjuk. Kita tidak bisa membunuhnya begitu saja. Tapi ayahku tidak mengizinkan. Ayahku itu pengecut. Ketika seharusnya memberontak, dia tidak melakukannya. Pantas saja seumur hidupnya dia harus tunduk pada orang lain. Seumur hidupnya, ayah salah paham padaku. Tapi ini juga salahku sendiri karena tidak teguh pendirian. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa seenaknya menindasku dan berjaya seperti sekarang. Chen Sisi. Aku tidak takut padamu. Bukannya aku lebih lemah darimu. Tapi karena nasibku sedang sial saja. Andai saja aku yang memimpin kerajaan Xia ini, kerajaan Xia tidak akan dipenuhi kebobrokan seperti sekarang.
Tadinya aku berniat mengirimmu untuk bertemu kembali dengan paman. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. Malah aku akan menahanmu di sini. Beta perintahkan agar Raja Chen dibuang menjadi rakyat jelata untuk mengemis. Selamanya dilarang menginjakan kaki di ibu kota Zhaoge. Hahaha. Kamulah yang menghasut Ibu Suri untuk membunuh Liang Bufan. Paduka tidak tahu yang sebenarnya. Liang Bufan sesungguhnya adalah malapetaka bagi kerajaan Xia. Jika tidak disingkirkan, para dewa di kahyangan murka. Dan pasti akan menurunkan hukuman. Saat itu tiba, Ibu Suri bukan hanya tidak akan mendapatkan keabadian. Tapi aku khawatir juga akan mencelakai Xia Agung. Maksudmu, jika hari ini Liang Bufan tidak disingkirkan, kelak Xia Agung akan ditimpa bencana. Hamba tidak berani mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi hamba berani berkata ada kemungkinan itu terjadi. Kurang ajar. Beraninya kau meramalkan takdir Xia Agung, kau pantas dihukum mati. Bawa dia segera ke Departemen Kehakiman. Besok siang, mulailah persidangannya. Beraninya kamu, Maha Guru adalah orang mulia yang kundang demi mencari keabadian. Dia juga satu-satunya kesempatanku untuk memperoleh jalan keabadian. Bunda, kumohon, jangan hancurkan harapan terakhirku untuk hidup abadi. Aih, Paduka begitu kejam terhadap ibu yang melahirkannya. Dulu kau pernah lancang bicara. Aku tak pernah membicarakan takdir Xia Agung denganmu. Sekarang, kalau kau berani mengomentari urusan keluargaku, meski Ibu Suri melindungimu, aku tetap akan membunuhmu. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Jika pengorbanan nyawaku bisa menyadarkan Paduka, membuat Paduka bertobat dan mau menjadi muridku. Meski harus dibunuh oleh Paduka, hamba akan ikhlas dan rela. Tapi aku tidak percaya tahayul dewa dan hantu. Lalu bagaimana jika tahayul yang Paduka sebutkan itu justru bisa menenteramkan dan menstabilkan negara? Ini bukan hanya kitab suci biasa, tapi juga berisi cara untuk memperkaya negara dan memperkuat militer. Paduka, jangan sampai kau termakan tipu muslihatnya. Orang ini punya niat jahat tersembunyi terhadap Xia Agung. Guruku, Ye Falan, sejak menekuni jalan spiritual. Selama puluhan tahun, hatinya murni dan tak tergoyahkan. Kini datang ke Xia Agung, hanya berharap semua orang disinari cahaya ilahi. Mana mungkin ada niat jahat tersembunyi untuk Xia Agung? Lalu bagaimana dengan kuil gajah putih yang memakan biaya ratusan miliar itu? Ratusan ribu pekerja dengan biaya 50 miliar. Digunakan untuk membangun pagoda itu hanya dalam 3 hari. Apa penjelasanmu untuk itu? Apa kau masih belum sadar juga? Orang ini sama sekali tidak peduli hidup dan matinya rakyat kita. Dia hanya tahu cara memeras kekayaan rakyat tanpa henti. Coba saya tanya. Jika menggunakan ajaran munafik seperti ini untuk memerintah dunia, apakah negara ini masih bisa kaya dan rakyatnya kuat? Kamu tidak mengerti jalan shimenku. Maka jangan bicara sombong. Sang Buddha tahu, apa bedanya menyimpan kekayaan untuk rakyat dan menyimpannya untuk negara. Apa bedanya menyimpan untuk negara sekaligus rakyat dengan untuk seluruh negeri? Perbedaannya bagai langit dan bumi. Berani saya bertanya, Paduka Raja, apakah negeri ini milik Paduka? Atau milik rakyat jelata? Tentu saja ini milikku. Ini adalah negeri milik klan Chen. Kalau begitu, membangun kuil gajah putih dan pasir relik adalah cara mengambil kekayaan rakyat, lalu menyimpannya untuk negara. Ini akan membuat negara kaya. Menyimpan kekayaan untuk negara adalah sedia payung sebelum hujan. Kalau begitu, perkataanmu ada benarnya. Chen Sisi, kamu sudah terhasut olehnya. Cepat sadar. Chen Sisi, kamu sudah terhasut. Sadarlah sekarang juga. Mendiang Kaisar telah menenangkan dunia yang kacau. Dan membangun kembali negeri ini. Tapi pertempuran dahsyat yang tak tertandingi itu telah menguras habis kekuatan dan sumber daya Xia Agung kita. Ini menanam bibit kemiskinan dan kelemahan bagi negara Xia Agung kita. Situasiku sudah sangat mendesak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memulihkan kekuatan kita. Pertemuan 10.000 negara. Dan urusan membangun kembali negeri ini. Bukan hanya keluarga Chen Mu yang kehabisan harta dan sumber daya. Rakyat jelata juga mengalaminya. Dan dalam kobaran api peperangan, rakyatlah yang paling pertama menderita. Mayat orang kelaparan bergelimpangan di mana-mana. Tragedi masa kecilmu itu, kamu juga pernah melihatnya, kan? Sekarang, Xia Agung baru memulihkan diri selama beberapa puluh tahun. Wilayah seperti Luoxiao masih sangat miskin. Tak terhitung jumlah orang yang cemas hanya untuk bisa makan dan berpakaian. Kalau saat ini kita mulai memeras mereka,
Model, kalau harta rakyat yang sudah sedikit itu, semuanya harus diserahkan untuk negara. Bukankah itu sama saja dengan menutup jalan hidup sebagian besar dari mereka? Prioritasku dan prioritasmu berbeda. Ada urutan yang harus diutamakan. Kenyataannya adalah, negara Dacia ini harus ada lebih dulu. Baru ada keluarga rakyat. Negara kita ini sudah miskin dan lemah. Situasinya sudah sangat genting. Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, negara akan hancur. Lalu bagaimana nasib rakyat? Mengorbankan sebagian kecil demi menyelamatkan sebagian besar. Itu adalah jasa bagi mereka yang berkorban. Ini juga sejalan dengan ajaran golongan kami. Konyol, ini namanya gali lubang tutup lubang. Kalau begini terus, pasti akan menggoyahkan fondasi rakyat. Aku tahu betul bahwa rakyat adalah fondasi negara. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Lagi pula, aku tahu batasannya. Aku tidak akan mengambil semuanya sampai habis. Begitu situasi genting ini teratasi, aku akan memilih cara yang lebih baik untuk membawa rakyat Dacia ke jalan kemakmuran dan kekuatan. Chen Sisi, sadarlah, mengurus negara itu bukan main-main. Liang Bufan, aku tahu niat baikmu, tapi semua nasihatmu ini tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelemahan negara Dacia kita. Aku tahu sejak kamu menjadi raja, kamu tidak pernah mempercayaiku. Tapi aku akan selalu mengenang kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku hari itu. Karena itulah aku mengantarmu sejauh 10.000 mil kembali ke Zaoge, membantumu membunuh Wen Hou, membersihkan istana, dan menyerahkan Ye Xin, juga membantumu menggelar konferensi perdagangan internasional. Sekarang aku sudah menepati janjiku, untuk membantumu memenuhi 3 keinginan. Tapi masih ada satu hal lagi yang bisa kulakukan untukmu. Cakram reinkarnasi yang ini adalah pusaka suci dari kuil dewa. Bisa mengubah takdir dan melawan kehendak langit. Sudah waktunya untuk memberkati 9 negeri yang telah melahirkan dan membesarkanku ini. Haha. Hari ini, aku, Liang Bufan, atas nama Pendeta Agung Daxia, memohon kepada para dewa dari 4 penjuru, meminta restu dari Dewa Langit Haotian. Berkatilah Daxia. Semoga dalam 100 tahun ke depan, takdir Daxia bangkit berjaya. Dalam 100 tahun ke depan, Daxia akan makmur dan sejahtera. Inilah kesempatan yang aku, Ciling Haotian, berikan untuk Daxia. Dan juga kesempatan yang aku, Liang Bufan, berikan untukmu, Chen Sisi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berpikir untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Selama kamu bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, demi negara dan rakyat, kita pasti bisa kembali ke puncak dunia. Dan kamu, Chen Sisi, juga akan tercatat dalam sejarah. Liang Bufan, kamu mau kemana? Qingzhou atau Beijiang? Apa aku boleh menemuimu? Tidak perlu Ratu khawatir. Saya harap Ratu akan selalu memikirkan Daxia. Yang Bufan sudah memberkati 9 provinsi. Tinggalkan ajaran sesatmu itu. Kembalilah ke negaramu. Dengan begitu, aku akan mengampuni nyawamu. Sisi, kamu tidak boleh mengusir pendeta agung. Ibu sudah susah payah mengundangnya ke sini. Kalau ibu memang sangat ingin hidup abadi, silakan ikut pendeta agung itu ke kerajaan suci Kunlun miliknya. Ah, siapkan tandu, kita kembali ke istana. Yang mulia, ada yang ingin hamba sampaikan. Rebut gerbang suci. Ini pertama kalinya aku datang ke 9 provinsi. Kalau begitu, semakin pantas kita merampas kekayaan rakyat. Ayah, boleh kita bangunkan ibu? Ibuku pernah bilang, kalau orang tidur terlalu lama, nanti bisa jadi bodoh. Ibu sangat lelah akhir-akhir ini. Biarkan ibu istirahat yang cukup. Tapi, nanti kalau ibu jadi bodoh bagaimana? Dong, jangan khawatir. Ada ayah yang akan urus semuanya. Ibu. Tong-tong. Sini, biar ibu lihat kamu baik-baik. Kamu kurusan, ya. Coba ibu lihat. Selamat, tuanku. Keluarga telah kembali bersatu. Pendeta, ini adalah cincin pusaka keluarga Liang milikku. Cincin yang diwariskan turun-temurun di keluarga Liang. Di era ketika tidak ada yang bisa mencapai tingkat Xuan. Selalu saja ada kepala keluarga yang berhasil menembus alam Xuan. Inilah alasan kami bisa melangkah ke alam Xuan. 5 tahun lalu, aku bertarung sampai mati dengan Raja Iblis. Kekuatan tempurku tidak sebanding dengannya. Aku nyaris mati kehabisan tenaga.
Kalau begitu, Anda bisa selamat dari situasi genting saat itu, karena satu aliran ki tersebut. Tapi saat itu aku tidak menyadarinya. Aku, Liang Bufan, selalu mengira diriku adalah sang terpilih, mampu menembus batas ilusi, bisa bangkit dari kematian. Itu adalah keajaiban yang diturunkan kepadaku oleh Dewa Langit Tertinggi, sampai aku selangkah lagi memasuki alam Xuan. Aku sudah tak terkalahkan di seluruh dunia, hingga aku benar-benar memahami gerbang Xuan. Barulah aku memahami tentang Ki. Aduh, aku hampir lupa. Tadi saat datang, ada yang meletakkannya di depan pintu. Di atasnya tertulis pesan untuk Anda. Ye Kiki menangkap Ruosue. Mufan, kita harus menyelamatkannya. Dia menyuruhku pergi ke pameran dagang Wan Kuo besok. Kalau tidak, mereka akan membunuhnya. Dia secara khusus memintamu untuk pergi. Ini pasti jebakan. Terus kenapa? Liang Bufan, besok aku akan datang untuk membalas dendam padamu. Liang Bufan, siapa orang tak dikenal? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini di kerajaan Xia Agung? Yang mulia anjing liar. Untuk menghadapi orang Xia Agung rendahan seperti itu, kenapa Anda harus turun tangan sendiri, sampai mengerahkan harta nasional? Beri aku lokasinya. Maka aku akan membawa kepalanya kembali. Misi kalian bukan Liang Bufan, melainkan Kaisar Sejati Zhenwu. Kaisar Sejati Zhenwu. Kaisar pendiri Dacia itu, kalian mungkin tidak tahu. Kaisar Agung Zhenwu, demi menerobos ilmunya, mengalami penyimpangan. Pihak internal Dacia sudah menutup rapat berita ini, dan menyembunyikannya di kota Zhaoge. Hahaha. Raja Tianyao, dewa pelindung Dacia mereka sudah lumpuh. Kerajaan kita tidak perlu lagi merasa gentar pada Dacia. Hahaha. Berangkat, pergi dan penggal kepala dewa pelindung Dacia itu. Sebagai persembahan untuk panji perang jutaan pasukan kita yang akan menyeberangi lautan. Hei! Haha. Tuan Hanzhou, kenapa harus terburu-buru? Asalkan kau bisa membunuh Liang Bufan, aku bersedia melayanimu. Tenang saja, Nona Ye. Kita sepakat. Hikari, keluar. Tuan Hanzhou, saya sudah memikirkannya. Saya bersedia menukarkan 3 pulau di Laut Timur Dacia, demi mendapatkan kesempatan berdagang dengan negara Anda. Hahaha. Ada pepatah kuno di Dacia, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Kian. Tuan Putri memang berbeda dari para cendekiawan kolot di Dacia. Tuan Hanzhou, kedatangan saya yang mendadak ini, pertama, untuk menandatangani perjanjian wilayah dan kesepakatan dagang dengan Anda. Dan yang kedua, saya ingin meminta sedikit bantuan Anda. Oh, coba katakan. Kudengar pedang Chongyun milik negara Anda adalah pusaka tiada tanding di dunia ini. Bisakah Anda meminjamkan pedang Chongyun kepada saya? Untuk apa Tuan Putri meminjam pedang Chongyun? Pusaka warisan negara kami. Jika tidak ada alasan yang kuat, saya khawatir sulit untuk memenuhi keinginan Tuan Putri. Kian memohon untuk meminjamnya, adalah untuk membangkitkan kembali Kaisar Agung Zhenwu dari Dacia. Hahaha. Ya. Dewa menolongku. Tak kusangka, justru dari mulut orang Dacia sendiri, aku bisa tahu keberadaan dewa pelindung mereka. Baik, tenang saja. Tapi, kau juga harus memenuhi permintaanku. Aku belum pernah merasakan benih dari keluarga kekaisaran Dacia. Entah bagaimana rasanya. Hahaha, Chen Kian, kau menganggap dirimu seekor feniks yang angkuh. Tapi pada akhirnya, kau jatuh serendah diriku. Melayani bajak laut Jepang yang kotor dan hina ini. Minta yang lain, permintaan ini sulit ku penuhi. Ini hanya permintaan kecil. Kau hanya perlu mengorbankan dirimu sekali saja. Sekalipun tidak boleh. Kalau begitu,
Biarkan saja Kaisar Chen Wu mati. Di Daxia ada pepatah, semangka yang dipetik paksa tidak akan manis. Tapi, aku mau seluruh 16 prefektur Yanyun. Itu adalah wilayah penting di perbatasan timur Daxia. Tentu saja, 16 prefektur Yanyun adalah wilayah vital bagi Kekaisaran Daxia. Daxia tentu tidak akan rela melepaskannya. Karena itu, sewakan 16 prefektur Yanyun kepadaku selama 50 tahun. Bagaimana menurut Nona Qian? Baik. Demi misi ini. Aku setuju. Hahaha, bagus. Nona Qian memang berterus terang. Kalau begitu, mari kita antar Nona Qian ke Taiping. Terima kasih, Tuan Hans. Daxia akan selalu mengenang kebaikan Tuan Hans yang telah menolong di saat sulit. Hahaha, Putri Qian terlalu sungkan. Kuharap Anda segera memberitahu Raja Anda untuk menarik pasukan dari 16 prefektur Yanyun. Selamat, Tuan Hans, tanpa mengorbankan satu prajurit pun. Anda berhasil merebut seluruh 16 prefektur Yanyun milik Daxia. Tuan Hans benar-benar pahlawan tiada tanding. Hahaha. Sekarang kau adalah anjing setia negara kami. Memberitahumu juga tidak masalah. Sewa 16 prefektur Yanyun. Ini hanyalah langkah pertama negara kita untuk menggerogoti sang gajah. Hanya satu wilayah 16 provinsi Yanyun. Tidak akan bisa memuaskan ambisi seluruh bangsa kita. Yang kita inginkan adalah menelan seluruh kerajaan Xia. Cita-cita besarmu suatu hari nanti pasti akan terwujud. Hanya saja, saat itu tiba, mohon Tuan Hanzo berbaik hati, menyisakan sedikit remah-remah untuk kami. Baik, baik. Terima kasih kepada para utusan dari berbagai negara yang telah datang dari jauh untuk menghadiri konferensi dagang internasional yang diselenggarakan oleh kerajaan Xia kami. Saya, mewakili Raja, menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada Anda semua. Dengan ini saya nyatakan, lelang dimulai. Liang Bufan, dulu kau membantai 100.000 prajurit elit di bawah komandoku, dan membuatku kehilangan pedang kesayanganku. Hari ini, kau pasti mati. HMPH. Ini adalah harta karun kerajaan Xia kami, Prasasti Xiangyang Tai. Prasasti ini adalah peninggalan dari penyair agung dinasti Tang. Satu-satunya tulisan tangan asli yang masih ada di dunia. Harga pembukaan, 100 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal 10 juta. Secari kertas rombeng yang sudah dimakan rayap, berani-beraninya dihargai 100 juta. Kerajaan Xia ini sepertinya sudah gila karena miskin. Cih, apa-apaan ini? Masih lebih bagus kertas toilet di rumahku. Dipakai untuk cebok saja, aku masih merasa ini terlalu kasar. Hahaha. Tulisan tangannya berantakan. Seperti coretan asal-asalan cucuku yang berumur 3 tahun. Orang-orang Xia ini benar-benar bodoh. Ya, barang seperti ini saja berani mereka banggakan sebagai karya seni yang tiada duanya. Orang barbar Tiongkok memang tidak tahu barang bagus. Mereka merendahkan harta karun kerajaan Xia kita sampai tidak ada harganya sama sekali. Prasasti Xiangyang Tai. Aku, Liang Bufan, menginginkannya. Aku tawar 3 miliar. 3 miliar. Di negaraku, Inggris, uang segitu bisa membeli 10 pabrik kimia. Dan bisa menyediakan lapangan kerja untuk 30.000 orang Xia. Dia benar-benar menawar 3 miliar hanya untuk secari kertas rombeng. Pantas saja rakyat kalian kelaparan di mana-mana. Tuan benar sekali. Ternyata kerajaan Xia ini isinya hanya sekelompok orang kolot dan kuno. Padahal dunia sekarang sudah banyak berubah. Tapi mereka masih saja jalan di tempat dan menutup diri. Sekarang, mereka sudah tertinggal jauh di belakang kita. Hahaha. Orang ini benar. Dia itu cuma prajurit rendahan dari Daxia. Dia dapat dari mana uang 3 miliar itu? Nona Qian, jangan cemas. Bangsa-bangsa barat tidak tahu nilai harta karun Xisian ini. Tapi, negara kami berasal dari leluhur yang sama dengan Daxia. Kami tahu betul nilai dari harta ini. Hanya saja, kantong kami sedang tipis. 1 miliarnya biar saya utang dulu. Untuk sekarang, uang 1 yuan ini adalah uang muka dari saya. Entah apakah Nona Qian bersedia mengizinkan saya
memenangkan lelang Shangyang Tai ini. Baik, selamat kepada Tuan Hanzang yang telah memenangkan Shangyang Tai. Beraninya kamu. Chen Qian. Kalau hari ini kamu berani menyerahkan gulungan Shangyang Tai kepada Hu Hanzang itu, tangan manapun yang kamu gunakan untuk menyerahkannya, akan kupatahkan. Tanganmu yang mana? Liang Bufan, ini konferensi bisnis internasional, bukan perbatasan utara tempat kamu berkuasa sendirian. Kak Chen, kamu sudah salah tapi masih berani sombong begini. Benar-benar bodoh sekali. Aku yang salah. Jelas-jelas kamu, Liang Bufan, yang tidak masuk akal duluan. Apa kamu punya 3 miliar? Beraninya kamu menawar sembarangan. Apa kamu tahu? Lelang kali ini menyangkut harga diri Daxia di mata dunia. Apa kamu sanggup menanggung tanggung jawab ini? Cuma 3 miliar. Bukan apa-apa. Jangankan 30 miliar. 300 miliar pun aku, Liang Bufan, sanggup membayarnya. Harta negara tidak ternilai harganya. Tapi dijual murah kepada bajingan asing. Dikutuk oleh generasi mendatang. Dan dicap sebagai pengkhianat oleh semua orang. Apa kamu sanggup menanggungnya? Liang Bufan, dunia bisnis bukan medan perang. Chaoge bukan kampung halamanmu. Caramu ini sama saja seperti bernegosiasi dengan harimau. Kamu itu seperti harimau, tapi bukan serigala. Dengan mempertaruhkan harta karun Daxia kita, demi kemakmuran palsu yang hanya sesaat. Ini sama saja dengan menanam bencana yang mendalam. Liang Bufan. Negeri Xia Agung sudah tidak punya pilihan lain. Kemiskinan dan kelemahan yang menumpuk, membuat Xia Agung diambang kehancuran. Jika bukan karena Anda, Baginda, Xia Agung akan musnah di generasi ini. Kita semua juga akan menjadi pendosa bagi Xia Agung. Dan selamanya terpaku di tiang aib dalam sejarah. Tidak perlu dipedulikan. Liang Bufan. Setelah hari ini, aku, Chen Qian, meskipun harus menanggung nama buruk selama ribuan tahun, dicerca oleh semua orang. Dan tulangku hancur lebur sekalipun. Tidak perlu sampai membatalkan lelang, kan? Meskipun kamu memohon belas kasihan seperti anjing, dan berusaha keras menyenangkan para utusan dari berbagai negara itu, mereka tidak akan pernah memandang tinggi dirimu ataupun Xia Agung. Bantu aku sampaikan pesan pada Raja. Kehormatan hanya ada di ujung pedang. Kebenaran hanya ada dalam jangkauan meriam. Tarik kembali semua pusaka berharga Xia Agung yang dilelang ke kas negara. Adapun barang-barang unik lainnya, dan benda-benda yang sangat mewah, lanjutkan lelangnya. Jaga dirimu baik-baik. Tidak membatalkan tawaran adalah aturan lelang. Aku sudah membayar uang muka untuk menawar kupu-kupu pelangi Shangyang ini. Kenapa Xia Agung mau mengambilnya kembali? Apa kalian ingin menghina negaraku? Saya akan mewakili Kamar Dagang Xia Agung untuk ikut dalam penawaran kali ini. Putri Cece, aku tidak suka dengan caramu ini. Dia sangat kesulitan untuk bisa memenangkan lelang ini. Malah menghadiahkanku untuk menikah dengan Pangeran Qian. Hadirin sekalian, inilah barang lelangku. Saya adalah ahlinya menawar. Hahaha. Kerajaan Daxiangku bersedia membayar 1 miliar untuk nyawanya. Hahaha. Qian Kuege. 1 miliar sama sekali tidak cukup untuk menebusnya. Jadi, berapa harganya? Sebutkan saja hargamu. Tak ternilai. Kamu. Heh. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Kamu mau menukar nyawamu dengan nyawanya. Pakai nyawamu untuk menukar nyawanya, Tuan Dewa Cilik. Jangan. Benar-benar hebat. Hah? Tuan muda. Aku akan membawamu pulang. Magic. Mohon,
Imam Besar, tegakkan keadilan untuk dinasti Xia Agung kami. Para penyusup dari faksi 9 tentara telah menyelinap masuk. Mereka ingin membunuh Kaisar Senwu. Tempat Kaisar bermeditasi. Dijaga olehku, pemimpin gerbang naga. Beraninya kalian sampah asing bertindak selancang ini. Hahaha. Para pendekar Xia Agung memang keras kepala dan sombong. Mana mungkin seorang Maha Guru Agung bisa berbelas kasih. Hem. Ini adalah Dewa Pelindung Xia Agung, Kaisar Zenwu. Bunuh dia, dan hancurkan simbol spiritual Xia Agung. Itu akan membantu pasukan kita untuk menyerang kembali. Beraninya kalian merencanakan kejahatan terhadap Kaisar Zenwu dari Xia Agung. Pulang dan sampaikan pesan ini pada leluhurmu. Tunggu saatnya tiba. Aku, Liang Bufan, pasti akan menyeberangi Laut Timur, mendatangi gunung salju kalian, dan menginjak-injak bunga sakura dengan kuda. Satu, dua. Ternyata ini adalah sumber ki bawaan. Hahaha. Hancur untuk bangkit kembali. Aku sudah memasuki gerbang misterius. Selamat. Kamu siapa? Dulu, aku adalah pemberontak yang membunuh Marquis Wen. Sekarang, aku adalah komplotan pengacau yang melindungi Kaisar. Bunuh Marquis Wen. Dia sudah mati. Benar-benar keterlaluan. Tidak ada yang pasti. Aku rela menjadi pijakan bagi jalan bela diri di seluruh dunia. Menjilat pijakan. Aku, Liang Bufan, pendeta dari kuil suci Haotian, di sini memohon. Dewa tertinggi Haotian. Aku bersedia menukarkannya dengan pusaka agung umat manusia. Cakram Samsara Yin Yang, demi membuka kembali gerbang langit. Semoga semua orang di dunia yang terobsesi pada bela diri dapat memahami, jalan bela diri ini diselimuti angin dan salju.